Baik, selamat malam teman-teman pemuda, selamat malam Bapak Ibu dan juga teman-teman remaja kalau ada yang join pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh sekali lagi bersama-sama berkumpul walaupun tidak bertemu secara fisik tetapi kita boleh kembali hadir di dalam acara Salt Shaker Series dan tidak terasa kita sudah sampai series yang ke-8. Kita mulai Salt Shaker selama pandemi dan sudah masuk sampai ke acara yang ke-8. Dan sedikit perkenalan terkait dengan Salt Shaker Series, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali join, Salt Shaker Series merupakan suatu acara talk show diskusi yang diadakan oleh pemuda di GRI Kelapa Gading. Nama Salt Shaker kami pilih karena seperti namanya gitu ya, Salt Shaker. Jadi apa itu? Tempat keluar garam gitu ya. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini dan juga bagaimana kita boleh menjadi garam untuk boleh sharing apa yang kita miliki kepada orang lain untuk boleh menjadi berkat dan boleh sama-sama saling belajar. Maka pembicara pada malam hari ini tentu adalah teman-teman pemuda yang ahli di dalam bidangnya dan pada malam hari ini diskusi kita akan menjadi sangat menarik karena menjadi diskusi yang tema yang sangat umum. Setiap daripada kita mungkin pernah atau sering melakukan consumerism gitu ya. Dan ini akan kita bahas bersama-sama dari berbagai macam sisi. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu di awal bahwa setiap daripada pembicara, baik saya dan juga pembicara yang lain telah melalui tes untuk antigen ataupun rapid ataupun swab, sehingga kami selama acara berlangsung akan melepas masker, sehingga nanti Bapak Ibu dan teman-teman pemuda yang nonton boleh melihat mimik dan ekspresi kami gitu ya, supaya nggak terlalu tegang ini, soalnya masih pada tegang pembicaranya di depan gitu ya, nggak ada yang nonton soalnya. Dan saya mau menyampaikan juga bahwa dua pembicara malam hari ini adalah pembicara yang cukup spesial karena dua-duanya ahli di dalam bidangnya. Saya akan bacakan sedikit profil daripada pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembicara pertama kita nanti ada Lukas Nawawi. Lukas merupakan founder dan CEO daripada RT Group Creative Digital Agency, memiliki pengalaman 8 tahun di dalam kreatif industri digital marketing, dan telah membantu banyak brand ya. Nanti Lukas akan banyak cerita terkait dengan brand journey, khususnya di sisi digital, seperti apa, dan juga merupakan salah satu digital strategis ternama gitu ya. Waduh, ternama lah. Nah, ini nih biar bisa sharing insight saya gitu ya. Bikin beban. Yang satu lagi ada Olivia Wiranata, mungkin sudah sering Olive juga pernah sharing di salah satu Salt Shakers. Olive merupakan alumni dari Kelley School of Business di Indiana University, mengambil jurusan di Economic Consulting, bekerja selama 6 tahun di perusahaan, dan saat ini Olive merintis bisnis keluarganya di dalam bidang distribusi makanan dengan PT Citra Pangan Prima ya, Olive. Dan saat ini setelah melayani lebih dari 800 pengusaha kuliner di area Jabodetabek dan Bandung. Dan sharing yang terakhir pada malam hari tentu pembicara yang tidak pernah tidak ada di dalam Salt Shaker Series. Itu Pendeta Heru. Pendeta Heru juga akan membawakan sharing terkait dengan consumerism pada malam hari ini. Nah, bicara consumerism, saya pengen kita untuk boleh nanti melihat dari tentu dua sisi ya. Dan saya mungkin akan bacakan dulu satu definisi consumerism yang sempat saya cari di Google, dan saya rasa definisi ini cukup baik gitu ya, dan mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh setiap pembicara kita. Kira-kira seperti ini. Consumerism refers to the theory that spending money and consuming goods is good for the economy. Atau kalau saya translasi di dalam Indonesia terjemahan bebas, consumerism merupakan suatu teori bahwa kalau kita mengeluarkan uang untuk kita membeli barang, untuk kita membeli servis, itu adalah hal yang baik untuk ekonomi. Nah, ini benar nggak ya? Nanti definisinya seperti ini akan kita bahas bersama-sama. Dan yang terlebih-lebih lagi gitu ya, kenapa jadi pas banget, tentu bukan suatu kebetulan kita bahas consumerism. Kemarin baru ada kejadian yang sangat menggemparkan Indonesia gitu ya, dengan netizen-netizennya yang saya sendiri nggak mengerti kenapa hal itu terjadi gitu ya. Yaitu adalah ketika McD mengeluarkan collab-nya dengan BTS, BTS Meal,
sampai kita bisa ngeliat gitu ya di aftermath kemarin banyak sekali ojol antri sampai ditutup ya. Berantem dan sampai bahkan sudah dijual di Tokopedia yang belum dapat ya. Yang belum dapat, enggak, sampahnya. Oh, sampahnya dijual di Tokopedia. Udah dicuci. Udah dicuci sampai. Soalnya memang sama McD-nya dimasukin ke dalam plastik gitu kan. Iya. Jadi kalau terima tuh orang kantor saya ada yang beli soalnya. Nah ini fenomena yang saya nggak ngerti gitu, tapi mungkin nanti akan kita bahas juga ya terkait dengan consumerism pada malam hari ini. Itu kira-kira introduction pada malam hari ini. Sekali lagi selamat datang menyambut bagi teman-teman yang baru join. Selamat datang, baik yang hadir di Zoom, di YouTube, ataupun di Facebook. Kita akan mulai acara pada malam hari ini, tapi sebelum itu saya akan mengajak untuk kita boleh sama-sama menundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap daripada kami, baik kami yang hadir di sini, dari pembicara, dan juga untuk audio-video, berdoa juga bagi setiap daripada kami yang hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami memimpin jalannya Salt Shaker pada malam hari ini. Setiap diskusi akan kami lakukan, setiap conversation, setiap hal-hal yang akan kami angkat, kiranya Tuhan yang boleh memberkati sehingga topik pada malam hari ini boleh dibahas dengan baik dari berbagai sisi dan kami boleh mendapatkan berkat. Kami juga berdoa bagi setiap internet, setiap device yang akan digunakan, sehingga berjalan dengan baik sampai kepada akhir acara nanti. Menyerahkan sekali lagi setiap daripada kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan jam ke depan, ke dalam tangan-Mu, sebagaimana Engkau boleh memberkati jam-jam yang sebelumnya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, kita akan mulai dengan pembicara kita yang pertama. Kita akan mendengarkan sharing daripada Pendeta Heru. Halo, shalom semua. Malam hari ini kita akan membahas consumerism secara lebih balance. Maksudnya kita akan melihat sisi positif, tapi kita juga akan melihat sisi bahayanya. Jadi kita tidak mau hanya membahas kejelekan-kejelekan, tapi kita juga tidak mau hanya melihat ini positif tanpa ada bahayanya. Maka 3 hal yang akan saya bahas, kita akan bahas bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita ingin melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita akan melihat yang namanya consumerism itu adalah sebuah world view. Dan yang ketiga adalah consumerism itu sebagai sebuah liturgi ibadah, sebagai sebuah agama sekuler. Maka yang pertama saudara, kita pasti familiar ya, kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita diciptakan sebagai makhluk berbudaya. Tapi kita harus juga sadar satu hal, yaitu kita diciptakan sebagai makhluk yang mengkonsumsi. Kita created as consumer. Kita diciptakan sebagai ya consumer yang consume things gitu ya. Dan Tuhan menginginkan kita menikmati proses konsumsi itu. Beda ya misalnya mobil kita isi bensin, ya sudah Pertamax atau premium segala macam, ya sudah itu konsumsi kan ya. Mobil consume petrol gitu. Tapi beda dengan kita makan ya. Kita makan itu kita menikmati, kita mencium baunya, kita menikmati taste-nya, kita juga makanannya ditata dengan bagus gitu, apalagi Jepang gitu. Semua bagus gitu. Jadi Tuhan itu memberikan kita itu bukan cuma sekedar consume hanya untuk bahan bakar kita, tapi Dia ingin di dalam proses consuming-nya pun ada kenikmatan gitu. Dan segala hal yang Dia ciptakan itu ada semacam beauty yang kita bisa nikmati, baik secara melihat, mendengar, musik gitu ya. Terus juga kain yang halus kita bisa sentuh. Itu semua bisa menjadi kenikmatan yang kita alami melalui 5 senses. Dan Tuhan juga ketika memberikan hal-hal yang untuk kita bisa konsumsi, Dia itu bukan Allah yang pelit ya. Dia Allah, dikatakan di Kejadian 2, Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan seluruh garden itu penuh dengan choices. Dia memberikan kita freedom untuk bisa pilih apa yang kita mau, apa yang Adam dan Hawa mau makan, gitu, yang mau nikmati. Maka kita diberikan kebebasan untuk memilih. Namun di tengah-tengah kebebasan itu baru ada batasan. Batasan jangan makan satu, yang satu ini nggak boleh. Tapi jutaan yang lain silakan. Kamu nggak ada aturan hari Senin hanya boleh ini, Selasa nggak ada gitu ya. Semua bebas. Diberikan kebebasan untuk memilih, tapi ada batasan. Batasannya singkat, satu, jelas.
dan ada konsekuensi. Waktu engkau makan, kau akan mati. Dan ternyata kita tahu cerita Adam dan Hawa memilih untuk memberontak. Maka kita bisa berkata pada awalnya kegiatan mengkonsumsi itu tidak buruk ya. Tidak pada dasarnya buruk. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik. Namun setelah dosa, segala sesuatu itu bisa disalahgunakan, bisa diselewengkan. Bahkan hal-hal yang kita pikir baik pada dasarnya ibadah, agama, pelayanan, itu pun juga bisa diselewengkan menjadi hal-hal yang negatif dan melawan Tuhan. Maka waktu kita berkata consumer, kita diciptakan as consumer. Tapi waktu kita mau membahas hari ini tentang consumerism, ada ismnya begitu ya. Berarti ism itu kan satu pandangan ya, satu teori atau satu cara pandang, worldview yang kalau di dalam pembahasan filosofis berarti ini adalah pandangan-pandangan gaya hidup dunia yang manusia pilih. Apakah kita memilih untuk bergantung kepada Tuhan, percaya kepada jalan hidup yang ini atau jalan hidup yang lain-lain? Nah, waktu setiap ism itu menawarkan satu jalan keselamatan. Dia menawarkan, oke, problem manusia adalah ini. Maka satu ism akan masuk dan memberitahu solusinya adalah ini, gitu ya. Dan kita akan lihat ism itu seringkali dibahas di dalam ranah teoritis dan rasionalistik. Makanya kalau misalnya orang tua ya suka berdoa, Tuhan jangan sampai anak saya jadi ateis ya, jatuh menganut ateisme gitu ya, menganut agnosticism gitu. Tapi nggak ada orang tua yang berdoa, Tuhan jangan sampai anak saya menganut consumerism, nggak ada gitu ya. Bapak mamanya juga ternyata sangat sangat consumeristik gitu. Jadi ini ya, consumerism itu jarang kita pahami sebagai satu teori yang berbahaya. Tapi justru di sini bahayanya, gitu. Consumerism itu tidak dianggap sebagai ism yang filosofis. Ini bahayanya di sini. Maka kita akan bahas itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua kita mau bahas consumerism itu sebagai sebuah world view, sebagai sebuah ism, gitu. Dan karena bahayanya adalah ini tidak dianggap sebagai sebuah ism, maka nggak ada itu pelajaran tentang ini yang kamu harus akui secara dogma kalau kamu ingin menjadi pengikut materi ini consumerism, nggak ada gitu ya, nggak ada. Tapi kalau misalnya agnosticism sama atheism gitu kan ada poin-poin tertentu ya yang menjadi pokok pengajaran. Kalau ini kan bukan kita adopt secara rasio, bukan kita adopt secara kognitif, tapi ini kita adoptnya lewat apa? Dan experience sehari-hari tanpa kita sadar. Tahu-tahu lu sudah menjadi seorang army gitu ya. You become the army of BTS. Lu menjadi die hardnya Apple fans tanpa lu sadar gitu. Tanpa kita harus masuk ke kelas dan menganut sebuah dogma-dogma tertentu itu. Nah ini yang worldview itu adalah, kalau kita mau lihat definisinya, worldview itu kita adopt bukan secara rasionalistik, tetapi yang menjadi arah hati kita. Nah ini, arah hati ya. Berarti arah hati melihat apa? Melihat apa yang kita suka atau tidak suka, apa yang menjadi dorongan hati kita. Maka kalau kita mau lihat ism orang, agama seseorang gitu ya, agama seseorang, nggak cukup kita lihat KTP-nya gitu. KTP-nya kita lihat KTP Markus Kristen Protestan gitu ya. Tapi kalau mau lihat agama aslinya Markus ya, lihat di sosmednya gitu ya. Lihat sosmednya dia, lihat dia punya Tokopedia account gitu, apa-apa aja yang dia beli gitu ya. Apa-apa aja yang aktivitas-aktivitas apa yang dia lakukan gitu, seberapa banyak waktu yang dia habiskan. Nah ini yang lebih mendefine agamanya dia itu apa, worldview-nya dia itu apa gitu, dibanding apa yang tertera di KTP atau apa yang diakui saya adalah seorang Kristen Protestan. Enggak gitu ya, bukan hanya dengan demikian gitu. Maka kita bisa lihat ya, setiap worldview dunia ini selain worldview Kristen adalah setiap worldview yang redusionistik ya, reduksi. Karena kita percaya segala kebenaran adalah kebenaran milik Allah.
Tapi caranya worldview dunia itu menjadi worldview yang melawan Tuhan dengan dia mengabsolutkan satu bidang kehidupan menjadi yang absolut. Jadi misalnya kita di dalam berbagai zaman itu selalu ada bidang yang diabsolutkan. Misalnya di abad pertengahan gitu ya, yang absolut mendominasi segala bidang kehidupan lainnya agama kan ya. Katedral itu bangunan paling tinggi di sebuah kota. Nah setelah itu agama menurun, politik naik. Maka yang menjadi sentral pusat kebudayaan atau pusat utama jantung kehidupan satu masyarakat itu alun-alun kota, istana negara atau kantor pemerintahan. Tapi sekarang apa? Shopping center gitu ya. Orang bukan lagi berkumpul di alun-alun, bukan di katedral, tapi di shopping centers. Dan tanda kemajuan dari satu kota ya, itu adalah ada shopping center atau enggak, ada mall atau enggak. Gue ke kampung istri gue secara tanpa sadar ya berkata, ini kurang maju ya, keterbelakang ya, nggak ada mall soalnya, cuma ada satu KFC gitu. ini kayaknya kurang maju banget gitu. Maka secara nggak langsung kita memang menyadari kita hidup di dalam dunia yang sudah didominasi oleh ekonomi gitu. Denyut nadinya itu ekonomi gitu ya. Segala sesuatu itu direduksi menjadi urusan ekonomi. Maka waktu kita lihat art, orang langsung lihat bukan bagus ya, ini bisa dijual berapa ya gitu ya. Terus pendidikan gitu, mau bikin sekolah itu bukan bilang aku mau mencerdaskan bangsa, return on investment-nya berapa lama gitu. Mau bikin gereja pun juga gereja akhirnya, gereja gitu. Rumah sakit bukan karena aduh ini COVID lagi banyak nih kita perlu rumah sakit. Ini kayaknya bakal cuan gede kalau kita bikin rumah sakit dan rumah duka di zaman pandemi gitu. Jadi ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya cuan. Jadi kita bisa lihat ini worldview yang reduksionistik ya. Setiap worldview itu begitu. Dan itu yang kita lihat ya. Maka yang kedua, yang poin ketiga terakhir, kita akan melihat ini pada awalnya baik, kita diciptakan sebagai consumer, tapi sekarang ini menjadi sebuah ism yang menawarkan jalan keselamatan. Dan yang ketiga adalah kita akan lihat consumerism ini sebuah ibadah yang lengkap, sebuah agama yang lengkap dengan ada liturginya, ada tempat ibadahnya, ada Injil kabar baiknya, dan ada penginjil-penginjilnya. Nah ini saya dapatkan dari sebuah buku ya yang menarik, yaitu bukunya James Smith. James K. Smith, dia itu menulis kita itu mengadop sebuah jalan kehidupan itu tanpa kita sadar. Tapi lewat sebuah liturgi hidup yang terus kita jalani dan itu membentuk hati kita. Maka kita gini, hati kita itu tidak dibentuk dari apa yang kita pikirkan, tapi dibentuk arah hatinya. Kita mencintai apa, kita menyukai apa dari apa yang kita lakukan setiap hari terus-menerus, akhirnya hati kita tertarik ke situ. Nah, ini bahayanya itu bahaya dari pandangan Smith membukakan kita. Ini pandangan bahayanya adalah bahaya besarnya justru itu bukan bahaya yang kasat mata seperti ateis atau agnostik, tapi adalah yang tidak kasat mata dan tidak kita sadari. Seperti consumerism ini kan seperti COVID-19 yang kita nggak sadar, tahu-tahu kita udah positif ya. Tahu-tahu kita udah infected gitu. Kita bahkan nggak sadar gitu. Lu pernah kena sih misalnya ya, tanpa sadar udah gitu ya. Nah tahu-tahu kita juga begini di dalam consumerism, kita itu tiba-tiba sudah sadar kita masuk ke dalam penyembahan ibadah consumerism ini tanpa kita sadar lewat apa yang kita lakukan terus-menerus. Maka dia mengajak kita untuk mari kita membuka kedok consumerism bahwa ini adalah sebuah agama loh. Sebuah agama. Dia mengajak kita itu dengan satu cerita ya. Coba bayangkan kita sekarang masuk ke dalam sebuah pengalaman yang sebenarnya sangat familiar bagi kita. Tapi coba kalian bayangkan kalian ini adalah orang Mars. Sebuah tim survei yang sedang datang ke planet bumi dan mau melihat mereka ibadah ke mana sih gitu ya. Oke, kita udah lihat misalnya tur pertama kita ke gereja gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat nih tipe yang kedua, orang-orang beribadah kemana gitu. Oke, jadi minggu pagi orang-orang sudah dengan mobilnya rame-rame, ada ribuan umat berziarah ke satu lokasi dan di situ ada satu gedung yang besar
lalu ada lapangan parkir yang banyak, lalu berduyun-duyun orang datang gitu. Mereka memarkir mobil, mereka keluar mobil dengan wajah yang semangat ingin datang beribadah ke gedung tersebut gitu. Waktu mereka datang, dan gedungnya pun sudah spesifik. Gedung ibadah kayak gereja ya. Kita lewat pun kita udah tahu, oh ini gedung gereja nih. Nah, gedung ibadah ini juga sama gitu. Lu mau di Jakarta, lu Surabaya, New York, Singapura, kira-kira lu tahu ini gedung ibadah. Dari mana? Dari arsiteknya yang besar dan ada billboard besar dan ada wajah-wajah bahagia, wanita-wanita cantik, pria-pria ganteng dan perkasa yang memberikan suasana happy and this is good life. I want to be part of it. Gue mau berbagian di dalamnya. Maka ketika orang-orang umat ini datang berziarah masuk ke dalamnya gitu ya. Waktu masuk ke dalamnya pun, masuk ke ruangannya pun kita langsung disambut dengan suasana yang nyaman, terang, lalu inviting, mengundang kita masuk ke dalamnya dan seakan-akan kita disuruh untuk melupakan segala beban yang merintangi di belakang gitu ya. Biar kamu fokus ke sini dan di dalam itu nggak ada jendela. Jadi kita semacam ini ruang yang dikhususkan, semacam ruang retret, ruang ruang tempat perlindungan. Nggak ada jendela, nggak ada langit, tapi terang. Dan yang kita pasti tahu nggak ada jam. Karena ini tempat khusus dan punya waktu yang khusus juga. Dan kita seakan-akan bisa lupa waktu di dalamnya. Kita disuruh untuk melupakan jam berapa sekarang ini. Tapi bukan berarti nggak ada konsep waktu di dalamnya. Karena gedung ini itu punya kalender liturgi yang sangat ketat. Kayak kita punya Paskah, Natal, Kebangkitan gitu ya. Dia juga punya tanggal-tanggal tertentu yang sakral. Yang dimana tanggal-tanggal tersebut orang-orang akan berziarah rame-rame gitu ya. Beribadah misalnya 11.11 gitu. Lalu liburan tahun baru, liburan Natal. Ah, itu kalender yang tidak boleh dilewatkan oleh umat-umatnya gitu. Lalu ketika datang di dalam tersebut, tempat pelindungan ini, kita juga berjalan-jalan dan sepanjang jalan seperti kita dulu di gereja ada mozaik ya, ada gambar-gambar orang-orang kudus, ada mungkin patung-patung Santo Petrus, Santo Paulus. Di sini juga ada, yaitu foto-foto atlet-atlet gitu ya, foto-foto wanita dengan baju model yang terkini dan yang lain. Yang waktu lu lihat, I want to be like him. Gue pengen seperti dia gitu ya. Dan lu mungkin bisa mengaca dan mengagumi sekaligus juga berdoa mungkin ya Tuhan jadikan aku seperti dia gitu ya. Dan patung-patung itu atau gambar-gambar itu berkata ikutlah aku seperti aku juga mengikut model-model sebelumnya gitu. Lalu dan kabar baiknya yang ditampilkan juga bukan dengan doktrin atau peraturan-peraturan. Cara kita menerima kabar baik, Injil yang ditawarkan oleh tempat ibadah ini adalah bukan dengan dogma gitu ya, ada 10 perintah, bukan, tapi dengan gambar-gambar, dengan video klip mungkin ya, dengan musik, dengan gambar yang wah, punya kekuatan menarik yang kuat, yaitu apa? Beauty. Waktu kita lihat bukan hanya dia berbicara, ada sesuatu lain yang berbicara, yaitu apa? Di dalam hati kita yang berkata, I need this. Gue juga perlu ini, gue juga mau ini. Bukan hanya perlu tapi juga mau gitu ya. Dan waktu kita datang kita sudah tertarik ke dalamnya. Maka sekarang kita masuk ke dalam, lebih dalam lagi kita masuk ke chapelnya. Ada banyak chapel. Kita pilih ke salah satu chapel dan di dalam sudah ada usher yang berkata selamat datang. Apakah perlu dibantu? Oh enggak, saya perlu sendirian dulu. Oke, kamu perlu masa refleksi. Boleh gitu ya, masa refleksi. Terus waktu semakin lihat dan mulai kamu sadar saya ada kebutuhan. Hidupku ini hampa gitu ya. Hidupku hanya bisa dipenuhi kalau saya bisa menemukan barang-barang artefak yang cocok bagi hidupku ini. Maka kita mulai merasa galau dan mulai cari penginjil. Lalu mulai cari konseling gitu ya. Lalu para penginjil, ada satu penginjil yang datang, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya butuh ini dan ini. Lalu dia berkata, oke, yang kamu butuhkan adalah ini dan ini di lorong 3, rak yang kedua gitu. Setelah datang, terus si penginjil lihat,
lu kok nggak ambil-ambil? Oh ternyata masih ragu ya. Maka dia akan berkhotbah kepada lu ya. Dia berkhotbah dan lu ngangguk-ngangguk dan kamu semakin diyakinkan. Akhirnya setelah diyakinkan dengan langkah iman, dengan keyakinan di hati dan artefak suci di tangan kita, kita berjalan ke altar. Dan di altar itu sudah ada seorang imam yang siap menerima korban yang kita akan persembahkan gitu. Setelah kita diundang bukan hanya menerima ya, tapi juga memberikan. Jadi ada transaksional di dalamnya. Dan setelah kita selesai, kita mendapatkan kepuasan hati kita ada pengalaman lega, dan kita ada sesuatu konkret yang kita bawa di tangan kita. Dan setelah kita pergi meninggalkan chapel tersebut, sang imam tidak lupa memberikan benediction ya, ucapan berkat, pergilah dengan damai dan jangan lupa datang kembali. Gitu. Maka setelah kita pergi keluar di sana, kita baru sadar, kita baru saja beribadah dengan sebuah liturgi di mall. Nah, ini bukan, ya kita bisa ketawa-tawa ya, ini bukan kita sedang menertawakan ibadah gerejawi, bukan. Tapi kita sedang membukakan apa yang kita lakukan di mall tanpa kita sadar, kalau kita tidak hati-hati, kita jatuh kepada consumerism. Ini adalah sebuah ibadah tandingan. Ini adalah sebuah agama yang kita nggak akan berkata ini bahaya banget anak saya jadi ateis gitu ya. Tapi kita justru bahayanya adalah kita bisa memeluk agama Kristen, Protestan, dan memeluk agama consumerism bersamaan. Dan ini adalah satu hal yang Allah benci sebenarnya gitu ya. Dan maka kita akan bisa lihat ini contoh mall, tapi applies juga waktu kita bilang di digital consumerism. Maka yang kita lakukan dengan handphone kita ke marketplace, ya sama juga ya. Kita bisa adopt gitu. Maka sebagai penutup, apa kabar baik dari kekristenan? Kabar baik dari kekristenan adalah kita semua ini seperti perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur dan dikatakan apa? Di Yohanes 4 ya, saya katakan gitu. Yesus berkata ya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal itu. Kata perempuan itu, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah ini yang kita dapatkan kabar baiknya ya. Kalau kita mendapati kabar baik di dalam consumerism, di dalam mall, ya betul sih, itu bisa memuaskan. Tapi itu kepuasan seperti perempuan Samaria yang akan haus lagi dan haus lagi. Dan seperti 7 suaminya yang tidak pernah memuaskan dia, sampai dia bertemu dengan Kristus yang menawarkan air hidup yang tidak akan haus lagi. Jadi ini kabar baik daripada Injil Kristus gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh konsum, tapi kita bisa tahu apa yang terbaik dan apa yang baik yang harusnya menjadi secondary. Maka kita diundang untuk kembali lagi berhati-hati. Kita harus tahu kepada siapa penyembahan kita harus dieksklusifkan dan di dalam hal-hal apa kita boleh berbagian, menikmati segala sesuatu tersebut sebagai berkat daripada Tuhan dan bukan sebagai sumber dan juga sumber kepuasan maupun juga sumber pemenuhan bagi hidup kita. Yaitu berita firman Tuhan yang saya bisa sharingkan. Oke, terima kasih Pendeta Heru. Tadi saya catat beberapa poin-poin yang sangat menarik yang nanti bisa kita bahas, terutama ketika kita melihat ternyata consumerism adalah liturgi ibadah gitu ya, ibadah tandingan. Nanti kita akan bahas, dan kalau teman-teman ada pertanyaan dapat ditanyakan di dalam link slide. Apakah boleh bantu ditampilkan link slide-nya? Ya. Jadi selama acara sesi ini kalau ada pertanyaan silakan untuk boleh bertanya via di link slide dengan memasukkan kode SS8 di link slide.do atau boleh scan QR di dalam layar Bapak Ibu, layar teman-teman. Kita akan melanjutkan ke dalam pembicara kita yang kedua, ya tentu tidak kalah menarik. Pembicara kedua kita adalah dari Olive. Jadi Olive akan men-sharingkan dari pengalaman Olive gitu ya. Saya akan bantu bukakan slide-nya untuk Olive. Oh belum perlu. Oke, silakan.
Ya, oke. Halo teman-teman. Ya, aduh nggak ada kelihatan siapa-siapa. Lihat Halo, pasti banyak banget ya di sana ya. Oke, jadi aku mungkin mulai dari Tuhan itu tuh menciptakan pada awal mulanya baik yang Kak Heru bilang tadi ya. Tapi sekarang kita nggak hidup di Taman Eden yang waktu itu gitu. Sekarang kita hidup di dalam dunia yang berdosa gitu. Nah, yang dimana tidak semuanya tidak sempurna di dalam dunia ini gitu. Tapi tidak berarti manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Setiap manusia itu ada bagiannya, bisa ambil peran apa gitu. Mungkin kalau kita bilang itu suatu panggilan gitu ya. Setiap dari kita ada panggilan hidupnya itu apa gitu. Mungkin kalau kerja kita kayak dokter atau hamba Tuhan gitu ya, kayak Ko Heru mungkin lebih jelas gitu ya, melayani gitu ya, terus melayani di gereja ataupun dokter pun melayani orang lain gitu. Tapi ada satu kerjaan yang jarang disebut sebagai kayak melayani gitu, sales gitu. Nah pasti siapa yang di sini punya pengalaman buruk sama sales gitu, pasti setiap orang pasti punya masing-masing pengalamannya ya. Pasti kalau ketemu sama teman nih kayak sales ini gitu, customer gitu. Nah, saya mungkin mewakili di bidang sales gitu yang juga saya dari branding, yang kerjanya ya branding, marketing, sales gitu ya. Gimana gitu kita ambil peran kita gitu. Nah, sebetulnya bisa juga dari kita tuh nggak selalu melulu duit-duit aja gitu. Cuman kita bisa ambil peran dalam mungkin kita bilangnya cultural mandate gitu. Gini, orang itu akan spend anyway gitu. Ada penelitian yang waktu itu di artikel ya, waktu orang naik gajinya, udah pasti spendingnya pasti lebih gitu. Jadi people will spend anyway gitu. Dan satu hal lagi, people will sell anyway gitu. Banyak brand-brand itu juga akan terus kasih sell. Tanpa orang Kristen ngapa-ngapain pun itu akan sudah terjadi. Nah kita sebagai orang Kristen bisa ambil peran untuk bisa provide misalkan produksi sesuatu yang baik gitu. Produksi sesuatu yang baik. Nah, oke, dari arah sales kayak gimana? Dari arah branding gitu ya. Kita bisa educate people gitu. Apa tentang value of money gitu. Kalau misalkan kita di bisnisnya bilang. Jadi dengan amount of money yang sama sebetulnya bisa untuk mendapatkan lebih gitu ya. Coba aku mau share sama teman-teman nih. Ini dari fieldku ya, dari fieldku. Ini gini, bayangin misalkan aku kan jual bahan baku ya, coklat, creamer, seperti itu. Terus aku tawarin ke coffee shop gitu, coffee shop. Nah, pasti kayak orang-orang langsung bilang, kenapa tuh support consumerism kan? Udah banyak beribu-ribu coffee shop di Jakarta gitu. Kenapa harus ada satu coffee shop baru atau ada menu baru lagi gitu? Yang kadang-kadang itu mirip, cuman beda sedikit gitu kan. Nah, kalau dari arah aku gitu ya, contoh nyatanya adalah kita ada jual creamer yang sehat gitu, yang lactose free, yang high fiber, yang sehat gitu. Dimana kita mungkin buat campaign gitu ya, kopi susu tanpa susu gitu. Jadi orang yang alergi sama susu atau orang yang pingin minum itu bisa enjoy juga, bisa enjoy dengan lebih sehat dan nggak sakit perut atau nggak alergi gitu ya. Ini sesuatu yang dan itu dijual dengan harga yang juga sebetulnya teman-teman di sini bisa beli. Kita seumuran kita dengan salary kita itu bisa beli dengan very affordable gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan orang punya uang untuk spending coffee gitu. Tanpa kita jual creamer ini, tanpa saya nawarin creamer ini ke coffee shop ini, people will sell coffee anyway. Banyak banget kan ribuan coffee shop gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa jual sesuatu, kita tawarkan sesuatu customer, hey, dengan uang yang sama kamu bisa dapat produk yang lebih bagus gitu. Nah, kita sekarang lagi topiknya digitally. Digitally itu membantu kita untuk spread the information lebih ke banyak orang gitu. Contohnya orang yang mungkin di luar Pulau Jakarta, mungkin menurut mereka udah rasain roti yang terenak gitu. Nah, ternyata dengan digitally kita bisa kasih tahu mereka, ternyata ada tepung yang lebih enak loh.
mungkin kamu nggak punya tepung mahal di sana, kamu punya tepung murah, tapi kita punya bread improver yang bagus gitu, punya yeast yang bagus, punya coklat yang bagus gitu. Dimana jadi sekarang semuanya informasi itu lebih merata. Jadi kita berharap consumer itu juga lebih pintar dalam wise dalam memilih spending mereka gitu. Nah, oke. Satu lagi misalkan produk yang satu, aku mau kasih tahu, Khairu, ada satu alat yang bisa ngupas sendiri, bawang sendiri kok, terus bisa iris sendiri dalam alat itu, terus dia bisa ngaduk sendiri, dia bisa manasin sendiri, tinggal mateng, terus dia bisa cuci sendiri, nggak usah kita yang cuci piring. Saya beli. Gitu ya. Nah, aku juga baru tahu alat ini kok, gitu ya, keren banget gitu, ada alat ini. Dan kalau misalnya kita dengar sesuatu yang kayak gini, terus aku udah beli kok. Aku udah beli gitu. Jadi harganya ya boleh dibilang nggak murah gitu ya. Tapi aku pingin share ini misalkan ke Khairu gitu. Apakah ini buruk gitu? Karena menurut aku sesuatu yang bagus kayak gini, ini bisa mempermudah hidupnya Khairu yang punya 4 anak gitu ya, misalkan seperti itu. Terus misalkan ini nggak perlu punya kompor, nggak perlu punya mixer, nggak perlu punya sink gitu mungkin ya, atau nggak perlu punya pisau barangkali gitu, nggak perlu punya ulekan. Ini semua menjadi satu alat ini. Apakah alat ini mahal? Mungkin untuk beberapa orang mahal gitu. Nah, tapi contoh-contoh seperti ini gitu. Tapi waktu saya lebih mahal. Waktu Khairu lebih mahal. Waktu Khairu bisa buat berapa jiwa. Iya, contohnya seperti ini. Jadi kita value of money itu cultural mandate kita ya. Jadi nggak selalu kalau kita tawarkan sesuatu itu untuk trying to squeeze your money gitu ya. Oke, jadi kita punya produk bagus. Terus apa gunanya branding gitu ya? Saya dari mewakili brand gitu. Apa gunanya branding? Branding itu bagaimana produk tersebut itu bisa jadi top of mind gitu. Kita mau nyiptain produk sebagus mungkin. Misalkan teman-teman di sini kira-kira ada yang jual apa ya? Misalkan ya, teman-teman pemuda kita jual apa ya? Nasi Hainan ya? Nasi Hainan. Nasi goreng, nasi Hainan kan ada juga ya nasi goreng. Ayam geprek, cookies ya, ada yang cookies, kopi gitu ya. Kalian punya produk yang bagus banget. Menurut kalian ini berkualitas banget. Aku tahu di sini ada pemudi yang jual nasi Hainannya itu berkualitas gitu. Dia punya anak itu benar-benar ayamnya benar-benar pilihin gitu ya. Terus habis itu semua bumbunya pilihin. Oke, punya produk bagus banget. Tapi nggak dijual, diem aja gitu. Buat apa gitu? Sedangkan di luar sana orang makan nasi Hainam dengan harga yang juga mahal, tapi kualitasnya nggak bagus gitu. Itulah dimana branding bisa masuk gitu. Untuk kita harus pasarin gitu, karena kita berlomba-lomba juga nih sama dunia. Yang masarin, kalau kita boleh bilang misalkan kue artis gitu ya. Kue artis itu sesuatu yang biasa banget, tapi sangat mungkin ini nanti dari Lukas ya yang bisa explain ini atau bertanggung jawab atas ini. Oke, iya benar. Nah, iya benar yang buat sama semua satu perusahaan, cuman dengan brand yang beda, nama artis yang beda-beda. Nah, contohnya seperti ini. Ini berlomba-lomba sama mereka. Kalau brownies kalian nggak dipasarkan, ya sayang sekali gitu. Banyak orang yang malah punya uang, spendnya malah ke kue-kue yang nggak baik ini. Seperti itu. Nah, itu tujuannya branding. Oke, sebelum kalian menyerang branding gitu ya, branding itu juga punya tantangan gitu. Kalau kalian lihat enak banget ya, branding itu buat semuanya wow gitu ya, orang beli. Apa viral dikit orang beli gitu ya. Nggak selalu enak kayak gitu di branding gitu ya. Yang kalian tahu, yang sampai telinga kalian, yang sampai mata kita di Instagram itu sesuatu yang sukses gitu. Yang nggak sukses pun yang tumbang itu banyak sekali gitu. Lebih banyak, jauh lebih banyak ya, cuman nggak nyampe telinga kita atau nggak sampai Instagram stories kita gitu karena gagal ditumbang di jalan gitu. Nah, tantangannya banyak gitu. Kalau kita bisa lihat mungkin slide yang novelty sama familiarity gitu. Nah, jadi oke, ini teman-teman bisa lihat ya di sini kasih contoh brand-brand yang juga brand saya, contohnya Locker gini ya. Gini, kalau misalnya kita tadi bilang mau kita berlomba-lomba dengan dunia gitu ya.
dunia itu sekarang lagi ngapain sih? Dunia itu strategi marketingnya yang kalau dari arah brand gitu ya, itu novelty sama familiarity. Novelty itu artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat orang kayak unik, baru gitu ya. Tapi ternyata orang itu di consumer behavior, buying behavior gitu ya, dipelajari kalau benar-benar baru, orang itu juga nggak tertarik gitu ya. Spotify pernah ngeluarin satu fitur yang di dalam fitur itu mereka keluarin lagu-lagu yang tidak pernah didengar oleh orang tersebut, akun tersebut gitu ya. Nah, suatu hari itu terus banyak banget yang nonton. Suatu hari mereka sadar ternyata ada defect di fitur itu gitu. Ternyata ada lagu-lagu lama yang masuk ke dalam. Waduh, mereka cepat-cepat benerin karena itu bukan goalnya mereka. Goalnya mereka adalah menciptakan fitur yang setiap mereka nyalain fitur itu lagu baru semua yang keluar yang tidak pernah mereka dengar gitu. Langsung mereka benerin teknisinya. Udah dibenerin baru semua nih. Terus menurun pendengarnya gitu. Menarik sekali ya. Ternyata orang-orang malah nggak suka kalau semua itu baru gitu. Itu salah satu studinya. Jadi harus ada familiarity gitu. Contohnya di sini. Kita lihat contoh nyata. Siapa teman-teman di sini yang udah coba Cimory Mary Biscuit? Mungkin jarang kali ya. Mungkin di sini nggak ada orang, kalau nggak kan bisa lihat ya. Pasti jarang. Pasti jarang gitu ya. Karena mereka memang distribute-nya masih dikit-dikit, kecil-kecil gitu. Sampai kalau kita lihat di sini tagline-nya di stories gitu ya, memang cuman pingin dapat aja sih gitu ya. Mereka not really kayak rasanya kayak gimana atau apa. Cuman karena kejar-kejaran ada aja, penasaran aja gitu. Nah kalau kita dilihat sini, siapa yang nggak tahu Cimory? Kita tahu. Siapa yang nggak tahu Mary Biscuit? Opa kita aja tahu gitu ya. Tapi waktu ini digabungkan keduanya, kenapa dikejar-kejar orang? Sampai belain ngurutin semua Alfamart didatengin gitu ya untuk kejar produk ini. Ini contoh dari novelty and familiarity gitu. Satunya, teman-teman tahu Baileys kan, Baileys alkohol. Nah, siapa yang nggak pernah makan popcorn? Ya, semua pernah makan popcorn. Nah, tapi ini Baileys dicampur popcorn terus kalian lihat ada di kasir, di check out. Terus harganya bisa affordable. Beli nggak Kos buat Resi? Harus dengerin lagi. Awas ya kamu ya. Iya, walaupun nggak enak pun pasti ada kepingin nyoba. Jarang-jarang nih Baileys collab sama popcorn gitu ya. Nah itu, terus kayak Locker, brandku sendiri. Locker ini gitu. Siapa yang nggak pernah minum lemon gitu? Lemon kan juga udah tahu rasanya lemon kayak gimana. Bayi kadang makanannya pertama dikasih lemon gitu kan. Nah, Locker pun juga sering makan atau sering beli dari kita. Aku banyak yang suka Locker nih teman-teman pemuda gitu. Tapi waktu Locker digabungkan dengan lemon, it just creates a market demand, a new market demand. Dulunya 100.000 orang yang makan Locker gitu. Sekarang kita mau nambah nih, yang dulunya makan wafer Tango, sekali-sekalilah makan wafer agak mahalan karena ada rasa lemon. Iya bisa. Kalangan pribadi, Bu. Kalangan pribadi. Cuma di sini aja ya. Nah, jadi Locker rasa lemon gitu. Ini memang strategi marketing yang brand lakukan gitu untuk tarik lebih banyak orang gitu. Walaupun nggak enak pun, at least nambah ada peak in sales gitu ya. Terus kenapa brand lakukan itu gitu ya? Tanpa Locker lakukan itu, brand-brand lain pun jual rasa-rasa lain gitu. Nah, seumpamanya kita produksi Locker gitu, atau wafer kalian sendiri, atau misalkan kita pengusaha Tango atau pengusaha apa gitu, kita harus kasih flavor baru yang juga bagus gitu. Ya jangan scam gitu ya. Kalau misalkan kita ciptakan wafer lemon gitu, ya benar-benar rasanya enak banget wafer lemon ini gitu. Itulah bagaimana kita bisa berlomba-lomba dengan dunia at the same time doing our cultural mandate dan bertanggung jawab gitu ya sama panggilan kita di dunia branding gitu. Terus lalu jadi customer gimana nih? Waduh menarik banget ya. Tadi lihat Locker ini habis ini ke Alfamart cari Cimory Mary, ini nggak ada endorse ya. Tapi pasti kalian ke Alfamart pasti nengok dikit ke kulkasnya Cimory, ada nggak nih Mary Biscuit? Olive salah nih, ternyata udah ada di semua Alfamart gitu ya. Waduh udah tertarik kayak gini semua, terus kayak gimana dong? Tadi Ko Heru bilang harus berhati-hati. Nah jadi
yang tadi Ko Heru bilang, kita harus tahu apa yang terbaik, apa yang baik, dan porsi kita yang masing-masing. Jangan sampai ini menjadi source of satisfaction kita. Jangan sampai kalau nggak dapet Cimory Mary Regal, pulang bete gitu ya, atau kayak nanti ngambek atau contohnya kayak gitu. Itu kita kedengarannya lucu ya, tapi it happens gitu. Kalian ngantri BTS 2 jam terus kalau nggak dapet ngambek nggak? Ngambek ya. Kemarin Lukas beliin buat istrinya Gojek atau? Kebetulan nggak kebeli ya. Oh, kebeli. Udah tutup semua. Oh, seneng ya, udah tutup. Udah seneng tutup. Puji Tuhan. Oh, iya. Oke, ya tapi kayak gitu kalau misalnya kita udah ngantri atau udah bayar Gojek lebih mahal, katanya naik ya harga Gojeknya kan ya. Ojolnya dinaikin kan, dinaikin. Udah kayak gitu ternyata habis gitu kan. Ternyata McD udah nggak jual lagi. Nah, itu bagaimana itu nggak jadi source of happiness kita, source of joy gitu, tapi melainkan Tuhan gitu, kita masih bisa satisfy oleh Tuhan. Nah, itu dengan menurut saya praktikal ya untuk saya pribadi gitu. Tiap orang punya masing-masing dengan set budget and set goal gitu ya. Ini saya mungkin kasih satu slide yang sangat praktikal dan nggak harus semua orang lakukan sama persis seperti saya. Gitu. Ini saya ambil misalkan contohnya UMR gitu ya, gaji kita. Gitu. Kita bisa pertama set goal dulu gitu. Kita mau uang ini untuk apa? Misalkan kalian mau uang ini untuk misalkan janji iman atau apa gitu ya, atau misalkan kalian mau perlu beli rumah atau nyicil sesuatu gitu. Pertama set goal. Gitu. Nah, kedua ada budgetnya. Nah, kalau kita dilihat di sini leisure. Leisure-nya kalau misalkan kita UMR, leisure kita ini kan percentage kalian bisa atur sendiri gitu ya. Leisure kita 300.000. Nah, dari sini kita bisa tahu hati kita ada di mana gitu. Makanya Tuhan latih kita untuk 10% gitu. It's not about the 10%, at the same time it's about the 10% gitu ya. Tuhan latih kita di mana uang kita ada, hati kita di sana gitu. Nah, dari skema ini kan setiap orang beda-beda berapa persen, tapi kita mungkin bisa reflect gitu. Apa yang hati kita di mana, apa yang buat kita itu satisfaction gitu. Misalnya contohnya di leisure. Oke, leisure udah deh cuma 10% gitu ya, atau cuma 5%, 300. Nah, 300 inilah yang kalian harus disiplinkan diri gitu ya, apalagi kita semua kan anak muda ya Kak Heru ya. Kita semua kan anak muda, jadi kita paling muda Kak Heru. Ya, kita ngelihat semua gadget, semua nanti mungkin Lukas bisa share trik-trik gimana digitally itu kita tuh nggak ngapa-ngapain aja sekarang di rumah aja pun bisa ini ya teracuni, teracuni dan pingin beli gitu. Nah itu kita bisa disiplinkan kita apa yang penting, apa yang enggak. Kita punya budget 300.000, terus ngelihat kopi harganya 300.000 kita beli. Nah apakah itu wise gitu? Mungkin bagi satu orang wise karena misalkan pendapatan dia berapa jauh lebih besar gitu ya. Tapi bagi satu orang lagi enggak gitu. Bagi satu orang lagi it's not wise untuk kalian beli locker sama aku dengan rasa baru gitu. Buat satu orang nggak apa-apa gitu. Mereka udah, kita juga nggak boleh judge gitu karena spending mereka beda. Mereka udah set di yang berbeda gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih, Marcos. Oke, thank you Olive untuk sharingnya. Jadi menarik tadi ya khususnya terkait dengan novelty and familiarity, dan consumer bakal spend anyway gitu kan ya. Jadi bagaimana kita boleh ada bagian di cultural mandate di dalamnya. Kita akan masuk ke dalam pembicaraan berikutnya. Oke. Jadi next-nya dari Lukas, saya bantuin dulu slide-nya. Slide-nya di ya. Kita ini ya, gotong royong ya Kus ya. Gotong royong. Jadinya bentar nih gotong royong. Share screen. Oke. Sip. Jadi thank you ya Kus ya. Ya. Jadi sebenarnya yang saya akan lebih banyak bahas di sini sih, mungkin kalau di panggung ini berempat saya villain-nya kali ya. Karena tapi yang mendanai villain ini adalah Markus biasanya. Iya, jadi kalau kita bicara consumerism in digital world ya sebenarnya pasti ada dalang di balik itunya gitu kan. Pasti ada brand-brand yang tadi Olive sempat singgung, brand-brand yang create branding supaya audiensnya tuh dengan secara tidak sadar mereka mengkonsum gitu kan. Dan kalau kita bicara konsum gitu ya, iya sebenarnya kalau pengalaman saya dan tim gitu biasanya justru kami create strategi yang jangan membiarkan audiens untuk berpikir
menggunakan. Ini alasannya diundang ya. Ya jadi sebenarnya ini kan kita mau ada sudut pandang lain ya. Gitu, kalau ini yang sudut pandang putihnya, mungkin saya yang gelapnya gitu ya. Enggak, tapi apa ya? Ya gitu. Jadi yang justru kita berusaha bikin strateginya bagaimana caranya supaya ketika audiens ngelihat iklan, promo atau apapun gitu ya, bentuknya banner dan sebagainya, jangan pikir menggunakan logic, justru pikir menggunakan hasrat gitu ya. Hasratnya itu sebenarnya kalau kita bicara performance indicator gitu ya, kalau kami sebagai digital agency gitu, justru ketika kami berhasil create idea yang seperti itu, justru itu berhasilnya kami gitu. Tapi apakah itu menurut apakah itu benar atau tidak gitu kan, sebenarnya justru yang akan kita bahas di sini gitu kan. Cuma kalau sudut pandangnya, ini yang saya selalu suka bilang, suka nggak suka, terima atau tidak terima. Banyak, pertama ini era sebelum pandemi ya, ketika saya ketemu klien gitu ya, saya selalu bilang audiens kita ini saat ini suka tidak suka harus terima bahwa audiens kita ini sekarang sudah perhatiannya sudah di online. Everybody is now online. Gitu, maksudnya it's the fact yang kita nggak bisa deny lah gitu. Perhatian orang semua di online gitu. Nah, sorry Kus, ini bisa di next kan? Oke, jadi kalau dibilang, kalau dulu gitu ya, mau mempromosikan satu barang, satu produk gitu ya, istilahnya yang tadi Olive bilang, saya punya produk susu yang bagus, benar-benar bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Yang kalau sebelum ada digital era, sebelum ada online era ini, apa yang orang lain lakukan? Mereka akan berusaha teriak sekencang-kencangnya gitu kan, bikin brosur, bikin banner, pasang billboard dengan biaya yang luar biasa mahal gitu ya. Kalau udah mulai berkembang usahanya, punya budget marketing yang lebih, akhirnya pasang iklan di TV gitu ya. Jadi terkenal gitu kan. Nah, tapi untuk effortnya bisa pasang iklan dan sebagainya, itu brand journey-nya butuh berapa lama gitu. Dulu belum ada perusahaan kayak Marcus gitu ya, Berry Ventures yang bisa injek dana yang ya itu belum ada gitu. Makin ke sini makin berkembangnya startup, makin berkembangnya digital world begini ya, makin banyak peluang-peluang yang tercipta dari situ. Jadi kalau bisa dibilang sekarang udah nggak ada separation lagi dengan ada digital world begini, dengan ada online platform ini udah nggak ada separation lagi. Kalau dulu buat mempromosikan produk kita ke kota lain gitu, ya butuh waktu, benar-benar butuh waktu gitu. Si ownernya harus bawa sampel produk berat-berat, sekantong-kantong besar, pergi ke kota tersebut, jualan di situ, promosiin di situ gitu. Pameran, makanya zaman dulu pameran di mana-mana dan sebagainya. Itu apa ya? Itu ada pemisahnya, ada ruang dan waktu. Sekarang dengan ada platform digital seperti sekarang, bisa dibilang ruang dan waktu itu jadi tentatif, jadi hal yang kalau ada pameran ya ada gitu ya, untuk bisa yang tadi bisa physically touch the product gitu ya, atau bisa cobain taste dan sebagainya. Tapi kalau kita mau dapetin awareness tentang produk sekarang udah relatif, kita udah nggak harus se-effort itu untuk mempromosikan produk kita. Is it good atau itu bad ya? Ini sekarang tergantung bagaimana kita memanfaatkannya gitu kan. Jadi artinya apa sekarang? Artinya we are everywhere. Right now, brand kita bisa hari ini kita ciptakan di Kelapa Gading, kalau kita berusaha semaksimal mungkin dan dengan strategi yang tepat, 2 hari lagi udah sampai di Amerika, bisa nggak? Informasinya bisa banget gitu loh, tergantung bagaimana strategi kita gitu. Jadi pernah ada satu brand gitu ya yang bikin activity gitu, ini subproduk baru dari satu brand gitu ya. Jadi brandnya udah ada nama, tapi dia bikin produk baru yang orangnya nggak tahu ini brandnya siapa gitu. Ini brand apa gitu. Kalaupun tahu dari brand yang ternama ini ya orang belum tentu mau coba gitu kan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bikin, ini kebetulan produknya produk body parfum buat cowok gitu ya. Dia pakai selebriti, influencer, artis cewek yang namanya Instagram cewek gitu ya, followersnya pasti cowok-cowok dong. Jadi cowok-cowok lihat itu yang lihat gitu, dia pasang iklan, dicari trainer buat kebugaran gitu ya. Yang job description-nya adalah harus selalu wangi, harus mendampingi dan selalu ready setiap saat. 12 jam kuat untuk training bareng dan seterusnya. Orang langsung
ini kan DM saya untuk lampirkan CV. Wah, itu viral di mana-mana. Orang semua langsung masukin CV apa, pantengin itu Instagramnya dan seterusnya dan sudah. Berapa hari kemudian dia posting lagi satu foto, udah pegang produknya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan, yang udah share informasinya. Sekarang saya sudah dapat pendamping saya. Keluarin produknya, gitu kan. Is it good or is it bad? Ya balik lagi, tergantung orang, interpretasi orang lagi kan beda-beda gitu kan. Tapi ya itu marketing gitu. Itulah digital platform gunanya seperti itu gitu. Jadi di saat benar-benar dalam waktu yang singkat dapetin awareness sebanyak itu bisa nggak? Bisa aja gitu. Itu strategi marketing. Sah atau enggak ya sah-sah aja gitu loh. Semua strategi ya pernah ada yang ngomong publikasi yang buruk adalah publikasi yang baik ketika itu viral gitu kan. Balik lagi sekarang jadi tujuan orang buat kerjain marketing ya viral gitu. Nah terus nextnya, oke, makanya kita suka dari tim kami sering mention gitu ya, welcome to the era of one click away. Kita kalau mau beli produk, mau beli barang, mau cari informasi tentang satu brand dan sebagainya, itu udah tinggal benar-benar one click gitu. Sekarang kita semudah pengen cari informasi tentang comparison satu produk ke produk lain, tinggal buka Google. Tinggal lihat di Tokopedia gitu kan. Toko ini jual harga berapa, toko lain jual harga berapa. Oh, toko ini dapat bonus gratis ongkir ya, kita beli di toko itu gitu. Jadi udah benar-benar one click away. Kalau dulu mungkin toko ini kita pergi ke sana, terus udah gitu bayar parkir, nanti dulu pikir-pikir dulu kok gitu ya, baru pergi ke toko lain, perbandingannya takes time. Sekarang udah benar-benar tinggal tak one click away gitu. Jadi eranya udah seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita sekarang lihat data gitu ya, by data, audiens kita tuh siapa sih audiens kita? Ya penduduk Indonesia. Kalau perusahaan kita di Indonesia, brand kita di Indonesia ya audiens kita ya orang Indonesia. Total population di Indonesia anggap sekarang 270 juta orang deh. 270 juta orang yang punya account di digital itu ada 355 juta account. Lebih banyak dari jumlah penduduknya, ada sekitar 30% lebih banyak daripada jumlah penduduk. Artinya satu orang bisa punya 2 account, bayangin. Gitu, 2 account itu yang mungkin yang satu buat stalking mantan gitu. Yang satu buat buat promosiin diri sendiri gitu ya. Jadi gitu. Nah, internet users ada 150 juta pengguna internet gitu ya. Jadi yang punya account tuh 355, yang pakai internet itu 150 juta. Artinya tuh sebenarnya satu orang tuh bukan cuma 1 atau 2 account, bisa lebih dari 2 gitu loh. Jadi internet users yang aktif itu 150 juta. Gitu. Aktif social media user juga 150 juta. Artinya hampir semua pengguna internet adalah pengguna sosial media secara aktif gitu. Gitu. Oh, nggak masuk ya? Oke. Oke, teknis ya, ini technical problem ya. Jadi kayaknya laptop lu mesti ganti Apple yang paling baru nih, Kus. Consumerism. Jadi gue penginjilnya Apple. Oke, balik ya. Ini datanya ya. Kita udah kelihatan kan ya, kok ya? Oke, kita bicara datanya sekarang. Nah, active user di sosial media 150 juta pengguna aktif sosial media. Artinya orang yang punya account di sosial media segitu banyak. Makanya kalau perhatiin sekarang hampir semua kegiatan apapun, mau kegiatan ekonomi, mau kegiatan pemerintah, politik, semua udah sosial media mainannya gitu ya. Karena emang segitu banyaknya gitu loh. Kalau bilang fakta ya semua orang sekarang udah switching to digital gitu loh. Gitu. Itu hal yang pedang bermata dua juga gitu. Oke, nah yang menggunakan handphone buat lihat sosial medianya ada 130 juta, artinya hampir semua pakai handphone buat lihat kiri kanan. Gitu. Jadi sekarang anak kecil aja suka banyak kan pengguna sosial media tersinggung lewat sosial media jadi berantem apa segala, karena terlalu banyak, apalagi di Indonesia yang tidak terdidik gitu. Ada faktanya kalau di radio-radio suka dengar, tapi saya udah denger ini dari tahun lalu gitu. Pengguna sosial media di Indonesia itu yang paling barbar. Se-Asia Tenggara, Southeast Asia, pengguna sosial media di Indonesia itu yang paling barbar, paling nggak punya moral dan etika gitu. Dan itu benar-benar itu fakta. Jadi paling parah gitu netizen Indonesia gitu ya. Nah, oke. Nah,
Ya ini faktanya. Jadi 33% penduduk Indonesia itu punya lebih dari satu account. 56% Indonesian people itu aktif di internet dan penggunaan sosial media. Masih kelihatan kan Niko ya? Dan berdasarkan report 3 tahun terakhir, ini reportnya saya dapat, ini report tahun 2019, saya dapat tahun 2020 gitu ya. 3 tahun terakhir digital environment in Indonesia itu bakal terus berlangsung berdasarkan pegangannya 3 tahun terakhir, terus sampai bertahun-tahun ke depan itu bakal terus makin banyak. Jadi by the time hari ini kita ngobrol, mungkin udah lebih dari ini angkanya gitu. Jadi Indonesia, kalau kita bicara landscape Indonesia, digital world sampai segila itu gitu. Nah sekarang kita bicara sosial media gitu ya, karena kalau kita bicara consumerism, pintu paling depannya ya sebenarnya apa yang paling sering kita buka gitu ya. Mari kita lihat sosial media gitu. Audiens orang yang nontonin iklan di Facebook gitu ya kan. Kalau lihat di Facebook setiap scrolling berapa konten itu pasti ada iklannya di situ. Nah, konten Facebook Ads itu penonton rutinnya itu ada 130 juta juga. Sebanyak itu. Jadi hampir semua pengguna sosial media itu kemakan iklan. Gitu ya. Instagram tuh setengahnya bisa dibilang, tapi ini balik lagi ini data sebelumnya gitu ya. Tapi kalau kita compare sama data hari ini nggak jauh beda gitu persentage-nya. Instagram ads audience juga banyak sekali. Twitter pun juga banyak gitu. Walaupun pengguna Twitter di Indonesia udah masifnya di community gitu ya, tapi tetap masih ada. LinkedIn juga sekarang udah mulai berkembang gitu ya di kalangan tertentu. Tapi intinya yang saya pengen ngomong adalah secara data klasifikasinya ternyata male female itu nggak jauh beda. Banyak yang bilang kan sebenarnya yang gila belanja itu wanita gitu ya. Enggak juga loh ternyata, malah banyakan pria sebenarnya. Pria itu bisa dibilang wanita lebih impulsif, enggak juga. Gitu. Kalau produk cowok tuh paling gampang karena men pakai account cowoknya. Ya, tapi ceweknya lagi pegang. Ya, ceweknya suruh cowoknya beliin bisa aja. Tapi enggak sebenarnya pengalaman saya bikin ke strategi buat campaign gitu ya, produk cowok itu relatif lebih mudah dipasarkan. Kenapa? Karena cowok itu pikirannya kalau nggak A itu B gitu. Kalau udah B kasih harga paling sesuai sama kantong kita beli, nggak usah pusing gitu. Kalau cewek tuh A atau B ya, tapi yang B mirip loh sama yang C gitu. Oh yang C gini udah puter-puter kemana-mana, ya udah yang A gitu ya. Jadi itu udah psychologicalnya begitu. Tapi ternyata sebenarnya nggak dibilang online shop buyer paling banyak cewek, nggak juga gitu. Target audience mitos gitu ya. Nah user growth-nya di Instagram itu lebih dari 5% setiap tahunnya. Jadi terus berkembang. Begitu juga dengan LinkedIn dan bisa dibilang tahun ini lebih parah lagi berkembangnya gitu ya. Dengan adanya pandemi tahun 2020, kemarin saya dapat datanya Facebook Instagram user itu growth-nya sampai 10 kali lipat user aktifnya gitu ya selama pandemi gitu ya. Jadi orang tuh semakin attention to digital world gitu. Nah, dan umur penggunanya adalah umur millennials gitu. 65% pengguna digital adalah millennials gitu. Ya artinya kalangan kita lah ya gitu, kalangan Koheru ya. Oke, bentar. Gue Gen Z kok. Bentar. Ini kok nggak bisa di next ya? Oke, ya. Nah, sekarang yang mungkin ya balik lagi, saya bongkar rahasia gitu ya. Gimana si brand ini atau contohnya Olive gitu ya, nge-build audiensnya supaya interest sama dan akhirnya memutuskan untuk beli gitu ya, untuk consume produknya gitu ya. Jadi di awal mungkin yang tadi Olive mention banyak opsi gitu ya. Kenapa harus pilih brand saya? Itu kan pertanyaan utamanya gitu kan. Jadi yang pertama dilakukan oleh si brand adalah creating the awareness pertama. Lewat apa? Ya lewat tools-tools digital marketing yang ada. Sekarang karena platform ini aktif dan banyak penggunanya perhatiannya tertuju ke sana, ya kita menggunakan search engine optimization misalnya. Search engine optimization misalnya Koheru lagi pengen cari barang misalnya sepatu basket gitu ya. Ketik sepatu basket terbaik di Google gitu ya. Itu kalau kita mengoptimasi platform website kita atau produk kita gitu ya, dengan berbagai strateginya gitu ya, itu bisa memunculkan website kita di atas kalau search engine-nya kita optimasi
gitu. Begitu juga dengan search engine marketing produknya Google gitu ya. Jadi Google sengaja jual gitu ya, jual spot, jual slot iklan lah seperti itu semacam itu supaya produk kita muncul di paling atas dan begitu terus gitu ya. Nah, itu meningkatkan awareness produk kita. Itu hanya salah satu contoh gitu. Instagram ads, Facebook ads gitu ya. Itu kalau objektifnya pun bisa di set gitu. Objektifnya kita mau dapetin apa nih? Oh, mau dapetin awareness, berarti kita harus pasang objektifnya ada reach banyak-banyaknya gitu ya. Nah, awareness itu mendatangkan itu gitu, mendatangkan membuat istilahnya apa ya, kalau bahasa kami thumb stopping gitu ya, thumb stopping konten yang akhirnya ketika orang lagi lihat-lihat konten, ada iklan ini menarik iklannya gitu. Jadi bikin konten semenarik mungkin gitu. Ada kantor saya pernah bikin iklan gitu ya, kita lagi cari bukan iklan sih, ini bikin banner gitu ya, kita lagi cari graphic designer gitu. Kalau company company lain, creative agency lain bikin banner sebagus-bagusnya dong. Sebagus-bagus graphic designer wanted gitu misalnya, dan sebagus-bagusnya kopinya dibagus-bagusin. Kami pikir caranya gimana supaya orang stop ngelihat konten kita. Istilahnya at least mau baca dari ujung atas sampai ujung bawah. Karena itu cuma sepersekian detik kan lewatnya. Jadi kami bikin strateginya adalah kita bikin konten nggak didesain. Nggak didesain, kita bikin sejelek-jeleknya. Polos, fontnya pakai Times New Roman, gitu ya, sama Comic Sans, gitu ya, kita bikin sepolos-polosnya, habis itu maksudnya nunjukin ini nggak didesain karena kita nggak punya desainer. Buat yang punya desain buat temen yang punya temen desainer dan kalian merasa jago, hubungin kita. Gitu. Jadi kayak dari situ cukup banyak tuh pelamarnya. Artinya apa ya? Thumb stopping konten itu penting banget. Nah, itu awareness, getting awareness dari situ. Gitu. Nah, funnel itu kan makin lama makin mengerucut ke bawah. Ketika awareness itu udah dapat banyak, misalkan kita pasang konten yang kita pasangin iklan, dapat 1 juta reach, nggak akan semuanya interest gitu. Misalnya CTR-nya gitu ya, itu cuma 5% deh atau 2% deh gitu ya. Ya kita bicara 2% gitu. Dari 1 juta ya berarti cuma 20.000 ya. 20.000 hanya dari 1 juta yang ngelihat iklan kita, 20.000 orang interest dengan iklan kita tersebut gitu, baru dia akan ngeklik. Misalnya ketika dia sudah interest, dia akan ngeklik gitu. Di dalam situ dia akan ngelihat apa, dia akan lihat case study, misalnya dia bakal lihat kayak testimonial gitu, saya sudah pakai produk penumbuh rambut ini gitu yang sekarang jangan dong, saya lebat nih. Gitu, saya punya keturunan botak gitu misalnya. Ya papa saya botak sih. Gitu. Jadi case study-nya testimonialnya seperti itu gitu ya. Rambutnya jadi lebat lagi dan sebagainya hanya dalam pemakaian 4 hari dan sebagainya. Jadi ada bikin orang tuh mengevaluate gitu. Oh, bagus ya produknya ya. Jadi interestnya makin mengerucut lagi, makin dia udah, iya ya, saya udah mulai tipis rambutnya. Ya balik lagi tadi, tanpa dia sadar, sekali lagi tanpa dia berpikir, dia nonton, jadi hanya sepersekian menit itu biasanya ya. Jadi dapat iklan, dapat awareness-nya, habis itu dia masuk ke funnel kita, dia ngeklik ke, misalnya kita bikin landing page atau microsite gitu, dia lihat, wah ada testimonialnya menarik gitu ya, sesuai banget sama perasaan saya gitu ya, dan kebutuhan saya, padahal itu kebutuhan yang di-create kan dari situ tanpa sadar. Sekali lagi begitu dia ngeklik, oh oke, saya mau pesan, beli di mana, masuk lagi ke funnel berikutnya, komitmen. Gimana caranya dari situ? Oke, beli sekarang, dapatkan hadiah sisir gitu, sisir rambut seharga sekian, sisir lipat seharga sekian. Dia klik funnelnya lagi, pas diklik masuk ke WhatsApp, gitu kan? Begitu masuk ke WhatsApp, dia pilih tanya, diminta komitmen. Oke, DP dulu sekian, barang nyampe langsung bayar cash misal. Ya, dan itu akhirannya terjadilah sale. Sebenarnya di bawah sini ada lagi, jadi loyal. Gitu. Jadi pemakaian sekali, wah bagus, impact segala macam. Jadi akhirnya karena dia sudah loyal, dia ceritain ke teman-teman yang lain lagi. Gitu ya. Dia penginjilan kok di situ kok. Gitu dia ceritain dan sebagainya, akhirannya jadi salesnya
nambah lagi, dan seterusnya. Ini satu funnel, ya maksudnya ini contoh sederhana, tapi kira-kira ini yang dilakukan sebenarnya. Kalau bicara strategi apa yang common practice-nya kita lakukan, ya kita bikin strategi untuk create funnel ini sebenarnya. Jadi tanpa disadari, consumerism itu diciptakan oleh brand untuk bikin audiens tuh masuk ke funnel ini tanpa berpikir. Gitu. Nah, jadi solusinya gimana gitu sebenarnya. Nah, ada satu contoh lagi, sorry ya. Saya kasih satu contoh lagi. Oke, ini contoh Google Remarketing. Kelihatan nggak kok di situ? Oke, ya. Nah, ini sebenarnya Google itu sebenarnya punya toolsnya, punya namanya Google Display Network. Google Display Network itu ketika kita mau pasang iklan di Google, di platformnya Google gitu ya. Jadi semua website yang terafiliasi dengan Google Network, ya kita bisa pasangin iklan dari produk kita. Gitu, bayarnya per klik misalnya. Jadi orang ngeklik baru kita bayar ke si Google. Gak ada yang ngeklik nih, iklan kita artinya jelek gitu. Ya kita nggak usah bayar ke Google gitu ya. Yang ngeklik sedikit bayar sedikit gitu. Dan seterusnya tergantung budget kita. Nah, jadi gimana flow-nya biasanya? Nah, mungkin teman-teman di sini pernah ngerasain lagi ngeklik sepatu Brodo gitu ya. Portfolio lu ya Kus ya. Ya, ngeklik sepatu Brodo, wah bagus nih kayaknya pas nih kalau pakai buat gua kerja gitu misalnya. Diklik, pas dia lihat belum beli gitu ya, masuk ke websitenya gitu ya, masuk ke websitenya Brodo, belum beli tapi sudah ada interestnya gitu ya. Nah, belum beli nggak beli, keluar dari website tersebut gitu ya. Besokannya karena masih ada cookies-nya gitu ya di Google di search engine-nya Google. Next-nya kita lagi buka Facebook misalnya. Pas kita lagi buka Facebook muncul tuh iklannya Google Brodo di kita punya di kita punya feeds gitu ya, atau di sampingnya ada di banner kecil. Pas lagi nonton Instastory, kalau perhatiin Instastory itu per 3 konten itu ada iklan. Kalau di feeds itu per 5 konten atau 4 konten itu satu iklan gitu ya. Jadi pas kita lagi nonton gitu, next-nya pas 1, 2, konten ketiga Brodo. Wah, dipanggil nih kayaknya. Bener nggak sih, sesuai nggak sih sama kebutuhan? Ujung-ujungnya akhirannya kita jadi beli gitu. Nah, itu namanya teknik remarketing, dan itu memang sebenarnya algoritma yang diciptakan gitu. Jadi bisa dibilang ya memang dunia ini menuntut kita untuk consume gitu kan. Jadi sebenarnya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendirinya sih sebenarnya. Jadi kalau balik lagi ke kitanya, kalau saya selalu bilang gitu ya, kita sama kompetitor kita yang lain, kita tuh lagi berkompetisi memang di space dan same space and same attention yang kita cari gitu. Target audiensnya sama kurang lebih kalau kompetitor. Jadi artinya gimana ya? Sebagai pemilik brand yang baik misalnya, atau sebagai pengusaha yang baik gitu ya, teman-teman di sini yang baru lagi mulai usaha gitu misalnya, ya kita create sesuatu yang relate dan relevan gitu dengan audiens, create sesuatu yang connect dengan kebutuhan audiensnya, benar-benar pastiin ketika kita mau suruh audiens kita consume, kita bertanggung jawab gitu loh, apa yang mereka consume itu memang benar-benar baik dan itu terbaik buat mereka gitu, buat sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Jadi ketika kita teriak sekencang-kencangnya, kita bertanggung jawab sama Tuhan kita gitu ya. Kita menang dengan cara yang tepat lah istilahnya gitu. Gitu sih. Oke. Wah, menarik. Thank you Lukas untuk sharingnya. Sama-sama. Jadi kalau Lukas bilang tadi dia villain-nya gara-gara venture capital ngebiayain, jadi mastermind-nya berarti. Iya. Berarti next-nya mungkin kita boleh bahas kapitalis kok kayaknya. Iya. Topik yang berbeda lagi ya kayak. Dan kayak menarik untuk dibahas. Oke, sudah cukup banyak beberapa pertanyaan dari Slido karena waktu nggak banyak. Nanti kita langsung jam ke Slido, tapi pengen nanya satu pertanyaan sih ke Lukas tadi. Pernah nolak brand nggak? Pernah. Punya pengalaman nggak nolak brand? Macam-macam sih, beda-beda sih. Cuma ya balik lagi kayak soal mungkin gini sih, ini bukan artinya bukan artinya company kita sok atau rame apa sok-sokan lebih hebat dari yang lain, enggak. Tapi kita balik lagi sih, kita ngelihat kesamaan value tersebut. Jadi kalau kita biasa terima project itu yang kita sendiri juga interest buat jalanin sebenarnya. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Di masa pandemi kayak gini nggak muluk-muluk lah. Kadang ada yang nggak sesuai dengan yang kita tahu. Ini susah nih buat dikembangin. Tapi ya kita tetap coba, kita tetap jalanin karena at the same time operational dapur harus tetap ngebul gitu kan. Tapi kalau yang kita tolak itu biasanya yang kita tahu dia punya value yang salah gitu. Semisal contoh merugikan
customer-nya gitu. Ya banyak hal ya, dalam banyak hal gitu. Ada pengalaman ditawarin untuk megang website judi misalnya. Ya mau mau cari pembenaran gimana pun salah lah gitu. Kalaupun campaign yang kita jalanin sukses, ya kita sukses dengan sukses di hadapan siapa gitu. Kalau campaign yang kita jalanin gagal, aduh malunya berkali-kali lipat ya. Udah dosa gagal lagi. Jadi kayak buat kita risknya terlalu besar gitu. Terus kemudian juga kalau yang kita bayangin sebenarnya ke depannya si brand tersebut juga nggak dia sendiri juga nggak share sama bisnisnya dia. Itu biasanya kita suruh dia pikir lagi gitu. Karena branding bukan masalah return. Kalau menurut saya, kalau menurut kami selalu mengedukasi audiens atau calon klien kami, branding itu tuh jangan pikirin return-nya. Karena return investment on branding itu tuh beda. Sama aja branding itu harus dibayangin sebagai aset. Gitu. Kayak contoh, kita ngomong BTS deh. BTS bikin logonya yang cuma kayak logo Isuzu itu. Ya kan? Itu paling berapa? Gitu ya. Tapi ketika BTS udah se-booming sekarang dan dia bikin logo McD X BTS dan bisa bikin rame serame itu, value of brandingnya gimana? Brandnya dia value-nya segila apa artinya gitu loh. Nike gitu, logonya cuma centang doang gitu. Ada teman saya gitu yang bukan orang desain, sering banget suka ngomong, lu bikin logo berapa harganya? Sekian. Ih, cuma bikin logo doang. Kadang saya suka bilang, maksudnya branding itu bukan masalah create-nya, tapi proses behind itu gitu loh. Jadi sebenarnya yang suka saya tolak adalah, bukan tolak ya, suka saya suruh pikir ulang gitu, mau dibawa kemana ini ke depannya, sampai sejauh apa gitu. Kadang ketika meeting pertama udah nggak connect di situ, saya nggak ngelanjutin meeting berikutnya gitu sih. Gitu. Oke. Baik, kita ke slide ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Cukup menarik. Ada satu pertanyaan khusus buat Olive, tapi nanti kita simpen. Ya. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Ini yang lebih umum dan bisa kita diskusikan gitu ya dari beberapa angle. What is the limit between consumerism and being enough with yourself? Is collecting watches and artwork as our hobby can be categorized as consumerism? Siapa yang collect watch? Lu kan ya? Udah tobat, udah ganti. Udah ganti. Ganti apa? Stick golf sekarang. Sekarang collect stick golf sekarang. Nggak tobat, sebenarnya cuma ganti alat dong. Iya. Jadi gue baca sekali lagi ya. What is the limit between consumerism and being enough with yourself? Is collecting watches and artwork as our hobby can be categorized as consumerism? Gue jawab deh ini ya. Kita kadang-kadang tuh suka mikir antara limit ya. Kadang-kadang kita pikirin ini jurangnya nih. Kalau gue satu langkah lagi gue dosa nih. Gitu. And yet di dalam consumerism dan banyak hal tentunya itu bukan satu garis yang lu bisa lewat terus lu sudah jatuh ke dalamnya. Bukan. Ini mungkin perosotan yang pelan-pelan tanpa sadar. Itu kayak COVID deh ya. Kayak COVID itu kan nggak satu terus lu langsung positif. Lu mesti cukup banyak sampai ke detect positif kan ya. Gitu. Jadi liturginya 1-2 kali mungkin enggak gitu ya. Kita masih punya antibody yang kebal untuk berkata enggak gitu. Tapi kalau semakin sering kita melakukan ke mall tiap hari, itu lu akan otomatis jadi consumerist gitu ya, die hard gitu, tanpa mikir lagi. Jadi di sini tuh limitnya tuh bukan satu limit yang dari mana nih saya tahu gitu. Maka ini perlu satu discernment, kepekaan diri kita sendiri gitu ya untuk lihat cek dari mana nih saya sudah too much atau enggak gitu. Ini kan cuma masalah takaran ya. Saya sudah kelewat batas atau belum gitu. Batasnya tuh dari mana? Batas orang tuh lain-lain gitu. Batas untuk lu sama untuk Olive, untuk saya, untuk Markus tuh beda-beda begitu ya. Ada orang yang nggak apa-apa begitu. Ke mall dia tidak terpengaruh begitu. Ada yang satu kali pun udah langsung borong semua gitu. Jadi tiap orang tuh lain. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama ya orang itu sendiri mesti self introspeksi.
Dan yang kedua, kadang-kadang kita itu bisa self-blinded ya. Kita bisa punya blind spot yang gede banget. Dan itu makanya kita perlu komunitas. Kita perlu orang-orang yang kenal. Mungkin istri udah mulai wanti-wanti nih. Ini agak kayaknya udah kebanyakan ya gitu. Udah too much gitu. Udah kayaknya kita mesti prioritasin pendidikan anak kita lebih nih. Stop beli lagi ya gitu. Jadi itu warning dari orang yang kenal kita. Dan kita jangan dismiss, udahlah gitu. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Dan yang kedua tentang pertanyaan collecting watches artwork as our hobby. Sama sih, ini hobi itu satu hal yang legitimate untuk kita lakukan. Karena Tuhan memberikan kita sebagai manusia yang punya interest gitu. Hobi itu kan justru sehat, kita punya hobi ya. Kita punya hal-hal yang memang kita interest, kita pengen terlibat di dalamnya, hobi olahraga, hobi collecting, ada teman saya collect itu perangko-perangko atau collect apapun gitu. Ya ini tergantung dari yang Olive pernah tadi sampaikan, kalau punya means dan ini bukan sesuatu yang akhirnya dia mengabaikan tabungan dan yang lain, ya nggak masalah gitu. Sekali lagi, tapi juga segala sesuatu bisa baik, segala sesuatu bisa buruk kalau kelebihan, kalau dia mengabaikan yang lain-lain. Maka ya sekali lagi kita perlu self introspeksi dan perlu orang-orang, perlu bimbingan Roh Kudus untuk mengingatkan kita terus-menerus. Mungkin itu kali ya. Ada yang mau nambahin mungkin pertanyaan ini? Artwork atau ada yang koleksi sih sebenarnya apa ya? Saya dari kecil sering gitu dibawa ke rumah Pak Tong. Pak Tong punya koleksi berapa banyak lukisan dan sebagainya. Dianggap berhala kalau itu dijadikan segala-galanya gitu. Tapi kalau emang tujuannya untuk balik lagi untuk memuliakan Tuhan, yang ujung-ujungnya kita bisa nikmatin sekarang hasilnya gitu. Jadi ada museum sekarang, dan museum itu berapa banyak itu dari koleksi yang dulu-dulu dari saya masih kecil saya pernah lihat gitu. Jadi ya bisa dibilang ya emang tujuannya murni untuk balik lagi ke hati kita. Mungkin yang tadi Ko Heru bilang sih sebenarnya, apakah ya self introspeksi gitu kan. Kita melihat itu untuk kebutuhan benar-benar harus, nggak boleh enggak, sampai yang lain diabaikan, itu salah. Oh iya, saya nambahin satu hal kali ya, karena ini penting juga, limitnya tahu dari mana begitu ya, yaitu adalah ketika itu jadi identitas kita. Nah, melebihi identitas kita sebagai orang Kristen. Misalnya lu ditanya, lu apa? Gua watch collector. Lebih daripada gua orang Kristen gitu ya, gua anak Tuhan gitu, pengikut Kristus. Gua atlet goes gitu. Gua, itu indikator ya? Iya, indikator. Gua army gitu ya, die hard army-nya BTS gitu. Dan apapun harus gua koleksi punya, sampai sampah-sampah beli 500.000 pun mau gitu. Udah dijual di Tokopedia ya. Iya, makanya itu yang mungkin jadi indikator ya. Oke, menarik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Ini tadi ke Olive nih ya. Gimana pendapat Olive mengenai self reward? Ini mendukung consumerism atau gimana? Yang pasti ini mendukung branding dan sales kan? Sulit nah. Netizennya capek kalau self reward. Self reward ya. Self reward pasti ya tadi Ko Heru bilang mengenai Tuhan tuh nggak cuman kasih sesuatu tapi bisa di-enjoy juga gitu ya. Makanan itu bukan cuman kenyang tapi Tuhan kasih kita indera gitu untuk bisa enjoy gitu. So enjoy, mungkin bilang enjoy itu nggak salah gitu ya. Cuman segimana itu untuk apa gitu. Self reward supaya kita bisa balik lagi untuk lebih giat pelayanan atau lebih kerja lagi gitu, atau kita lebih, mungkin kita udah kadang-kadang kan capek banget ya kerja, udah kadang nggak bisa mikir lagi gitu. It's good to keluar gitu, self reward apa, tapi untuk tujuannya apa, untuk balik lagi gitu. Jadi self reward itu apapun itu ya, makanan atau itu nonton atau itu game atau itu ikan atau itu golf atau itu apapun itu bukan the end of it gitu. Itu cuma jadi persinggahan gitu untuk kita
kembali lagi ke dunia nyata untuk apa? Untuk kerja, fruitful, untuk pelayanan, untuk melayani teman-teman kita atau melayani keluarga kita gitu. Jangan sampai self reward malah jadi priority-nya. Iya. Tujuannya apa? Untuk dapatkan self reward gitu. Kayaknya bukan self reward namanya. Ya ada jargon Destination. kan, kerja untuk liburan untuk kerja Kerja lagi. lagi. Ya itu mungkin jadi yang salah kalau kayak Bukan gitu. final destination gitu. Ya, Ini ya. tetap beli nggak apa-apa. Berarti tetap boleh ya? Tetap boleh. Boleh. Bagi orang rasus berarti artinya tetap beli ya, nanti kalau ada yang butuh tadi apa? Tracy, Markus mau beli stick golf lagi. Waduh, Nggak lah. lagi nego itu. Kita lanjut ya. Ini juga menarik pertanyaannya. Saat ini yang berkembang sebagai counterfeit dari consumerism adalah minimalism. Apa pendapat Koheru tentang minimalism? Apa minimalism ini sejalan dengan kekristenan mungkin ya? Oke. Ini kadang-kadang kita kan sudah terlalu lama melihat yang namanya hal-hal dunia itu sebagai dikotomi ya, antara dunia sama rohani gitu istilahnya, antara clergy sama laity, kaum orang kudus sama kalian kaum orang awam yang hina dina gitu ya. Gini. Ya, kan kita lihat di dalam penciptaan kan enggak ya, segala sesuatu Tuhan ciptakan baik, tapi segala sesuatu juga bisa diselewengkan, sekali lagi tadi itu. Maka di sini ya, saya kayak ada sense bahwa memang yang namanya consumerism, kita benar-benar kebablasan menjadikan materi sebagai sumber kepuasan kita, itu salah. Tapi bisa salah ke satunya lagi, seperti dua anak yang hilang ya, yang satu hilang keluar mencari kenikmatan dunia, yang satu hilang di dalam dengan menolak semua kenikmatan dengan bekerja keras. Ya ini kan diwakilkan oleh orang Farisi ya, sedang mengkritik orang Farisi gitu. Maka di sini ya, ini berkembang sebagai minimalism, bisa minimalism yang baik juga, memang motivasi baik dan yang lain, tapi bisa juga bisa menjadi minimalism yang tidak sehat dan melihat bahwa saya selalu lebih benar dibanding mereka-mereka yang menikmati hal-hal duniawi begitu ya, hal-hal makanan, hobi dan yang lain. Saya ini hanya baca Alkitab dan berpuasa loh gitu. Dan saya tidak seperti orang pemungut cukai ini yang hidupnya main golf gitu. Jadi saya rasa di situ itu bukan mana lebih suci, mana enggak gitu ya. Bukan minimalism itu selalu lebih hebat, lebih holy dibanding mereka yang tidak hidup minimalism. Maka kita harus ingat sekali lagi, gospel adalah bagaimana kita sadar kita bisa sama-sama terhilang, dan jalan keselamatannya itu bukan dengan kita mendapatkan kepuasan di barang, juga bukan mendapatkan jalan keselamatan dengan menolak semua barang begitu. Maka sekali lagi kita punya jalan keselamatan adalah kita mendapatkan kepuasan hanya di dalam Kristus, bukan lewat dua hal tadi juga gitu. Jadi ini ya, minimalism sejalan dengan Kristen, pasti minimalism yang sehat ya sejalan gitu. Jangan sampai kita jadi masuk ke dalam gerakan biara juga gitu. Pasti ada sehatnya ya. Waktu itu ada sehatnya, tapi ya bisa diselewengkan. Segala sesuatu yang baik bisa diselewengkan. Maka kita nggak bisa melihat satu hal itu pada dasarnya pasti baik dan nggak mungkin bisa diselewengkan. Gitu. Semua metode, semua apa. Maka yang kita harus hati-hati, yang kita harus selalu minta adalah belas kasihan Tuhan untuk selalu menjaga hati kita. Karena saya sebagai hamba Tuhan sekalipun masih tetap bisa jatuh, masih bisa tetap tidak hati-hati di dalam segala hal. Gitu. Karena saya baru baca recently ini lagi ada gerakan minimalism yang ekstrim soalnya. Jadi ekstremisnya tuh ini beberapa orang di Jepang itu mulai cuman punya satu kasur, satu meja, satu kursi, udah. Karena sesuai kebutuhan. Karena sesuai kebutuhan, kan kebutuhannya cuma butuh tidur dan bekerja di atas meja kan, jadi ya benar juga sih, maksudnya jangan sampai jatuh ke ekstrim yang satunya ya. Benar, jadi memang harus balance.
Ada yang mungkin hidupnya minimalis di sini? Oh, saya tidak sama sekali. Sebenarnya tampang-tampang bukan hidup minimalis kita ya di sini ya. Jadi kurang bisa menghidupi yang satunya. Mereka lebih rentan jatuh ke ekstrim satunya gitu. Makanya kalau kita topiknya consumerism gitu ya. Kalau kita rentannya minimalis, mungkin topiknya minimalism gitu. Justru itu alasan saya diundang kan. Tapi memang sebagai counter dari kalian-kalian yang bisa ekstrimnya ke situ, ada orang-orang golongan yang anti ke mall gitu ya. Dan merasa kalian ini yang selalu ke mall ini kafir banget gitu. Lukas mendatangi mereka. Oke. Mereka nggak ke mall, Lukas datang. Jadi akhirnya kalau rumahnya. hidup semakin sengsara itu semakin holy, semakin kudus gitu. Saya memikul salib, sedangkan kita mesti pikir ini salib yang memang Tuhan kasih atau salib kamu pikul-pikul sendiri. Nah mungkin sebagai ini ya, tadi ada satu hal yang saya agak lupa kaitkan. Kita seringkali itu mendikotomikan antara rohani sama kenikmatan jadinya. Sedangkan seakan-akan jadi orang Kristen itu harus nggak ada kenikmatan. Nah, Jonathan Edwards itu punya satu tesis yang menarik. Dia bilang, Tuhan itu kan pengen kita memang nikmat, tapi bukan nikmat karena dosa, bukan karena nikmat di dalam kepuasan duniawi begitu. Tapi dunia ini juga menawarkan kenikmatan yang datangnya daripada Tuhan, karena Tuhan menciptakan baik pada awalnya gitu. Maka dia bilang, kenikmatan segala sesuatu itu boleh kita nikmati di dalam Tuhan. Formulanya bukan God and apa, tapi God in apa gitu. God in collection hobi gitu ya. God in sports. Bisa nggak kita waktu olahraga kita bisa melihat ini adalah datangnya daripada Tuhan. Waktu kita makan kita bersyukur kan ya gitu. Jadi ya bagaimana kita nggak stop melihat ini sebagai kenikmatan, kita stop di situ aja, tapi kita selalu balikin kepada Tuhan. Tuhan, thank you for all this. Ini datangnya daripada Engkau. Maka kita bisa semakin bersyukur dan bersyukur lagi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya gitu ya, mungkin 1-2 pertanyaan lagi karena sudah jam 9 juga. Yang dimainkan oleh brand profesional adalah brand yang sudah masuk ke stage perasaan, bukan sekedar logika nih tadi dari Lukas ya. Apakah ini bisa jadi patokan kita sudah masuk ke jebakan konsumerisme? Gue yang jawab. Iya, mungkin boleh dielaborate nggak? Ini urusan brand nih. Ini urusan brand nih. Bisa iya, bisa enggak sebenarnya. Makanya balik lagi sebenarnya tergantung si yang mengcapture informasinya tersebut sebenarnya. Karena balik lagi sih, brand itu membuat strategi marketing, strategi campaign yang sebenarnya berupa idea, nah ide tersebut di capture untuk apa? Nah balik lagi tergantung si konsumernya gitu. Makanya saya suka selalu berpikir gitu. Misalnya agency-nya Indofood gitu ya, atau kreatif timnya Indofood punya produk Indomie. Indomie kan dikenal katanya penyebab jangan sering makan Indomie bisa kanker apa segala macam. Nah kalau orang itu mati gara-gara kanker terus karena keseringan makan Indomie, yang bikin promonya dong yang jahat, iya nggak? Tapi kan nggak bisa begitu cara berpikirnya. Balik lagi orang yang mengcapture idea tersebut aja sih sebenarnya. Apakah dia capture itu terus dia jadikan, wah saya harus mendapatkan kenikmatan, itu sumber kenikmatan saya, kalau harus saya pakai produk itu saya bakal benar-benar sesuai dengan tujuan hidup saya. Nah itu baru dia salah sih sebenarnya. Tapi kalau dapat idenya dari campaign tersebut, dari promo tersebut, dan dia bisa, oh ini ada benefitnya buat diri saya seperti, jadi bisa milah-milah informasinya dengan baik, lalu dia gunakan sebagaimana wajarnya, ya sebenarnya tujuan si brand tercapai, tapi audiensnya juga menikmatinya dengan cara yang benar gitu sih. Jadi kalau balikin ke diri kitanya, kita sebagai konsumen, sebagai consumer dari produk tersebut, ya di kitanya sebenarnya, saringannya ada di kitanya gitu. Brand atau produk boleh bebas ngomong sebanyak apapun gitu, bisa ditangkap dengan cara yang salah, bisa ditangkap dengan cara yang benar, tergantung kitanya gitu sih. Tadi Lukas mention mengenai logika dan hasrat gitu ya. Kadang kita juga perlu refleksi hasrat kita itu benar atau enggak gitu. Itu yang kita perlu tahu. Kadang mungkin pikiran kita, oke, kita lebih bisa judgement, tapi nggak selalu di dunia ini semua masuk ke pikiran dulu gitu. Semua lebih banyak yang intuisi, lebih banyak yang spontanitas gitu. Nah, apakah hasrat kita ini udah dimurnikan gitu ya sama Tuhan gitu.
Karena kalau udah bicara hasrat ya kita bicara impulsif ya. Ya itu dia, makanya. Kalau udah masuk impulsif jadi sulit untuk Iya. stop. Brand keluarin produk baru yang ya contoh kita ngomong Apple deh, yang paling sering mengeluarkan Apple, Samsung, setiap tahun dia keluarin produk baru yang harganya udah pasti ada, ya kita harus tambah lah udah pasti. Kalau kita memakai Apple sebelumnya, yang sebelumnya kameranya 2, keluar produk baru kameranya 3 gitu ya. Nanti keluar produk baru lagi kameranya tetap 3 tapi bentuknya beda dan seterusnya. Nanti nggak tahu nih bentar lagi keluar lagi yang 13 kayak gimana dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai oh saya harus update karena saya ada kebutuhan apa dan sebagainya, connect ke mana-mana gitu. Bukan cuma justification ya, tapi memang benar-benar butuh dan memang kepake gitu ya. Ya itu menurut saya consume dengan cara yang tepat. Tapi kalau misalnya pakai buat supaya naikin gaya lah apa, terus maksain lagi, itu yang udah paling parah deh gitu. Misalnya harus nambah 7 juta, duit di rekening tinggal 8 juta misalnya, tetap keluarin duit 7 jutanya. Habis itu 1 jutanya makan si Indomie itu setiap hari gitu. Nah itu kan menurut saya itu nggak bijak gitu. Nah ketika itu terjadi baru itu menurut saya nggak, itu consumerism gitu. Ya. Mungkin kalau kita lanjutin dikit lagi gini, mungkin pertanyaan menjadi menarik. Kalau dari segi brand gitu, mungkin Olive, Lukas boleh kasih pendapat juga. Ketika masuk ke perasaan impulsif, bagi sisi brand, apakah ada batasan ethical dan unethical nggak? Di dalam menyampaikan message, atau ideas gitu ya. Dari pengalaman pribadi kalian aja gitu. Ya udah Olive yang ngomong deh. Kalau gue yang ngomong, gue villain masalahnya. Justru campaign gue berhasil ketika itu jadi impulsif. Gitu. Tapi kalau sebagai orang Kristen gitu, kita yang buat strateginya, ya justru kita harus, justru gini sih, kalau setiap gue buat strategi buat buat satu brand, gue justru mikirin justru dari fundamentalnya, dari sisi apa unique selling point yang benar-benar mau dijual. Ada benefit apa tadi Olive sempat mention customer benefitnya tuh apa gitu, benefit yang benar-benar worth of money-nya tuh apa gitu. Jadi kalau nggak tahu ini kok coba dikoreksi ya, kalau saya self justification tolong koreksi saya gitu ya. Tapi jadi ketika kalaupun sampai orang jadi jadi benar-benar jadi menganut consumerism gara-gara strategi yang kita buat, tetap memang dia terima benefitnya gitu sih. Benar nggak kok? Ya. Kalau kamu kan tadi bilang saringannya itu hanya di consumer. Satu sisi itu benar, tapi kita sebagai produser, sebagai itu juga kita punya tanggung jawab juga sih. Betul, ya. betul. Kayak kamu tadi nolak beberapa brand dan yang lain. Itu kan juga sebenarnya saringan kan ya. Ya. Gitu. Dan kita itu manusia kan bukan cuma manusia yang punya otak, tapi juga punya emosi, punya kehendak, dan sebenarnya wajar ya setiap brand atau setiap hal yang kita memang ingin. Gini, iklan itu kan dilakukan secara profesional. Tapi misalnya gue makan bakmi, terus gue seneng banget, ketemu banget nih bakmi enak banget gitu ya. Gue akan bilang ke Markus kan, Kus gila Kus, gue baru ketemu ini bakmi dari surga Kus gitu ya. Terus gue jelasin toppingnya, babi panggangnya, terus legitnya segala macam. Ini kan iklan kan? Iya. Terus gue menjelaskan bukan cuma secara rasionalistik loh, gue menjelaskan dengan menggebu-gebu, dengan penuh emosi gitu ya, dan lu jadi tertarik gitu. Terus kita sama-sama makan, menikmati bakmi tersebut gitu, dan kita memuji Tuhan tentunya setelah makan bakmi itu. Tapi yang kita bisa bilang kalau dunia menjalankan iklan ini dengan seprofesional tersebut gitu ya, memakai hasrat hati, emosi gitu. Maka kita mesti tanyakan kita kekristenan, kenapa kita tidak menggunakan itu saja dan kita menggunakan segala semua fakulti di dalam hidup manusia, tapi kita hanya misalnya main emosi doang gitu ya, gereja yang main emosi doang atau gereja-gereja yang hanya main rasio doang gitu. Seharusnya kan itu harus semuanya gitu ya, supaya manusia tertarik kepada firman Tuhan. Memang manusia berdosa nggak suka sama firman Tuhan, tapi kan kita percaya ada pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati dia, dan kita sebagai orang yang di dalam gereja, waktu kita memperkenalkan kabar baik ini, kita juga bukan cuma bilang kabar baiknya baik sih, A, B. Kok lu nggak terkesan menarik ya waktu memberitakan Injil? There's something wrong dengan kita kan ya.
kita berkata ini kabar baik Injil Yesus Kristus, tapi kita menjelaskannya dengan setengah hati, dengan nggak pede, dengan dingin-dingin, maka ya salahnya kita gini. Orang dunia bisa promosi dengan profesional nih gitu. Mereka benar-benar yakin kabar baik yang mereka kabarkan. Lalu kenapa kita enggak? Seharusnya kita punya kabar yang lebih baik tadi kan. Iya. Olive, mau nambahin? Ya kalau dari aku emang ada limit sih ya, memang ada limit apa yang oke, apa yang enggak gitu. Memang ada limit, cuman ya beberapa hal kayak kita bisa bertanggung jawab itu sebagai orang Kristen ya, ini ngomong sebagai orang Kristen, kita bisa bertanggung jawab, kita masih bisa doa enggak, doain kerjaan kita, doain project kita itu enggak waktu kita lagi doa. Itu satu. Kedua juga tadi apa ya, lost my train of thoughts karena terlalu menyimak Heru, benar banget kalau itu. Ya ada limit, tapi at the same time brand itu juga tadi apa? Brand itu ada limitnya atau enggak ya? Ethical, unethical. Ethical atau unethical. Ya, kalau kita mau share itu dengan our loved ones gitu ya, mungkin itu produk yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi kalau brandnya aja lu nggak tega kasih anak lu makan, terus lu mau jual semua orang harus makan, itu etis atau enggak ya? Betul. Gitu ya? Iya, betul sih. Itu sebenarnya saya juga jadiin itu sebagai apa ya? Kalau saya sih jadiin patokan diri saya sendiri gitu. Litmus testnya ya. Ya itu minimal lah, maksudnya batas bawah lah gitu. Jadi kayak kalau misalnya produk ini saya pakai sendiri, saya tertarik apa enggak? Kalau saya sendiri aja nggak tertarik dengan produk ini, artinya ada yang harus dibenahi. Apa yang dibenahi itu yang saya sampaikan ke dia gitu. Ada satu produk nanti boleh Kus disamperin Kus. Ini ada satu produk pencatatan keuangan gitu klien saya. Itu produk baru di saat dia masuk ke industri udah benar-benar it's totally benar-benar apa ya udah rame gitu, udah sangat amat udah apa ya saturated banget gitu kan, pencatatan keuangan tuh semua ya come on, semua perusahaan digital sekarang ada, hampir semuanya ada gitu. Jadi apa pembedanya gitu? Tapi saya lihat dia punya motivasi yang berbeda dari agensi, dari brand-brand lain gitu, brand-brand pencatatan keuangan yang lain. Dia memang punya motivasi benar-benar buat memajukan UMKM. Dibuktikan dari mana? Fitur-fitur di produknya, terus pengembangannya, terus interface-nya gitu, visual produknya, oh gampang banget pakainya, single entry, tinggal masukin tak udah keluar semua sampai report apa financial report sampai connect ke banking gitu, biar bisa peminjaman dan sebagainya. Jadi memang secara keseluruhan dia memang ada niat ke sana dan terbukti dari apa yang dia lakukan. Nah itu udah indikator dasarnya sih kalau saya punya UKM, saya punya brand kecil, saya mau nggak pakai aplikasi ini? Dapat benefit nggak saya dari aplikasi ini? Kalau saya dapat, itu buat saya, oh artinya saya saya bisa nih bantu dia lebih gitu. Ada kurang di mana kita benahin sama-sama. Gitu sih. Jadi kalau ethical unethicalnya ya balikin ke diri sendiri gitu. Makanan kasih ke keluarga boleh nggak? Anak saya boleh makan apa enggak? Gitu. Dia kan pasti kan nge-spill kan. Ada apa nih di dalam sini? Oh ternyata ada pestisidanya gitu. Saya nggak mau makan lah gitu. Terus kalau iya kan. Dan selain unethical juga ada yang area abu-abu seperti deceiving gitu ya. Banyak di marketing dan sales itu deceiving gitu. Itu cara paling gampang gitu. Udah beli sehat ini paling murah atau paling apa. Itu gampang banget kalau jadi sales kayak gitu, nggak usah pinter pun bisa gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen ya harus jadi sales yang pinter, sales yang knowledgeable gitu. Gimana kita nggak boleh deceive. Kan memang brand itu harus bisa melihat positif dari setiap produk ya. Ini kita nggak ngomong yang unethical yang nggak berani kasih makan ke anak atau apa ya. Cuman ada juga beberapa hal yang kita bisa lihat positifnya, bagusnya dari satu brand ini gitu. Tapi nggak boleh bohong, nggak boleh deceive gitu. Atau misalkan gini, nih ya, mumpung dia pikirannya orang berdosa, aku tawarin kayak gini pasti mau gitu. Atau mumpung dia bodoh nih, mungkin dia nggak low educated, aku tawarin ini biar mau gitu. Justru kita nggak boleh, kita justru harus tawarin produk yang nih dia pintar makanya dia beli produkku gitu. Atau dia punya hasrat yang baik, makanya dia pilih aku gitu. Kalau kita mencari kesempitan dalam kesempatan itulah yang udah, padahal sih produknya bukan juga berdosa atau racun juga, tapi it's also unethical gitu. Menarik berarti
I think bisa ditarik garis benang merahnya adalah bahwa ketika bicara tadi ya consumerism, branding dari sisi ini masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing kan. Iya. Ada tanggung jawabnya sebagai produsen, mereka punya tanggung jawab. Sebagai consumer juga punya tanggung jawab. Dan yang kadang-kadang yang salah adalah ketika perilaku impulsif kita di-justified ya karena brandnya sih begini, karena sosial medianya sih begini, atau misalnya ya Katanya, roh belanja sedang menghinggapi kita, gitu. Padahal dosa-dosa lo gitu ya. pengen Iya, sendiri gitu kan. Ya, jadi di sini akhirnya jadi menarik ketika kita bicara consumerism yang nggak bisa bicara cuman satu sisi saja, bahwa brand juga punya kesulitan ya, brand juga punya tantangannya untuk keluarin the best quality of ideas. Si consumer juga punya tanggung jawab bagaimana bisa spend money the most wise, se-efficient mungkin sesuai dengan apa tadi porsinya gitu ya, kalau kata Olive, sehingga ya ini nggak menjadikan ibadah kita di sana, tetapi ini justru menjadi apa enjoyment yang Tuhan kasih juga sebenarnya untuk kita bisa menikmati gitu ya. Oke, jadi ini very interesting discussion gitu ya, masih banyak, saya sebenarnya nyimpan banyak pertanyaan, tapi kita nggak tanyain berhubung dengan waktu. Jadi mungkin sebagai penutup ada sepatah dua patah kata dari masing-masing pembicara terkait dengan topik kita. Sebenarnya udah gue simpen, lu udah ngomongin tadi. Ya jadi sebenarnya kalau menurut ya ngelanjutin yang tadi Markus ngomong aja ya, semua punya peran sih sebenarnya sebagai yang create the product, yang create the campaign, create the idea of gimana cara marketingin, promosiinnya, dan yang consume ini semua punya peran sebenarnya. Ketika dibilang consumerism gara-gara satu pihak doang, sebenarnya nggak benar juga gitu. Jadi semua punya andil gimana. Nah, tugas kita sebagai orang Kristen, kita ditaruh di mana, kita ada di posisi mana, kita yang punya kita yang punya batasan itu sendiri juga gitu. Tapi ya yang tadi Ko Heru bilang lah pelengkapnya yang tadi. Saya Kalau dari aku untuk pemuda-pemudi bukannya do less gitu ya, tapi do more gitu. Kita harus sebagai pemuda itu lebih greget gitu. Kalau misalkan kalian produce sesuatu, bisa baking lah yang terbaik gitu. Kalian bisa marketing, jadilah sales yang terbaik, mempromosikan produk-produk yang baik. Kalian bisa consume, ceritain ke orang-orang, kalian bisa ngomong kan, ya ngomong gitu ya. Kalian ceritain ke lebih banyak orang gitu untuk beli produk itu yang menurut kalian baik gitu. Jadi kadang-kadang kita Kristen, orang Kristen tuh it's just there, it's enough kayak gitu ya. Makanya orang dunia semakin lama semakin dunia itu semakin kayak ya jelek gitu ya, mungkin ya jelek gitu, terus kita mempersalahkan dunia kayak gitu. Dunia bisa kayak gitu juga karena kitanya mungkin kurang greget gitu, kurang berlomba-lomba, itu kitanya kurang lari gitu. Dari saya hanya mau bilang segala sesuatu itu membawa kenikmatan sih ya. Tapi kenikmatan dunia ini kan fana. Tapi bagaimana kita bisa lihat Tuhan itu pengen kita menikmati segala sesuatu. Dan bisa nggak kita melihat dari kenikmatan-kenikmatan fana ini hati kita tertuju kepada kenikmatan yang sejati. Dan kadang-kadang susah. Tapi justru itu PR bagi kita untuk terus-menerus, bukan kita hanya anti begitu, bukan hanya juga akhirnya eksesif, tapi kita bisa punya enough konten, dan kita bisa bersyukur mengembalikan atau mengkonekkan segala kenikmatan di dalam dunia ini kepada Tuhan. Maka itu ibadah yang sejati kepada Tuhan. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Heru, ke Olive, ke Lukas untuk sharingnya pada malam hari ini. Jadi kita sudah sampai kepada akhir acara kita. Ada yang mau tambahan kok? Baik, kalau tidak ada minta kok Heru untuk boleh tutup kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang pada dasarnya baik dan Engkau menciptakan segala sesuatu baik di dalam dunia ini untuk kami boleh bersama-sama mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pimpin sehingga dunia tidak menjadi penguasa tetapi menjadi sesuatu yang boleh dikuasai, boleh digarap bagi kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaan, dalam setiap
hal yang kami boleh berbagian. Tuhan pimpin bagi anak-anak muda, para pemuda profesional di dalam apa yang kami lakukan. Kami boleh menjadi steward yang faithful ya Tuhan, yang setia mengerjakan panggilan kami yang Tuhan sudah limpahkan. Dan kami juga boleh bersyukur untuk semua hal yang Tuhan boleh berikan untuk kami nikmati. Terima kasih Bapak untuk Salt Shaker ke-8 yang Tuhan sudah boleh pimpin, dan Tuhan juga pimpin untuk yang berikut-berikut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa kembali di Salt Shakers yang berikutnya.